Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting. Selamat pagi para orang tua hebat. Selamat bergabung dalam webinar Sabiru Indonesia hari ini bersama dengan Ibu Mike Ragnar, owner dari Kedai 27 Burger Buto Malang. Ya, tema hari ini adalah menciptakan kesempatan kerja bagi karyawan disabilitas, terutama untuk anak-anak yang autis. Karena di sini banyak para orang tua hebat dari Sabiru Indonesia memiliki putra-putri yang mengalami kebutuhan khusus, yaitu autis. Begitu. Nah, ini sebelum saya mulai, ini saya ada pesan ini dari Ibu Mike yang harus saya sampaikan, bahwa Ibu Mike Ragnar tidak lagi menerima karyawan disabilitas di Kedai 27 Burger Buto karena sudah cukup kewalahan ya Bu ya dengan 15 karyawannya. Ya, dan sudah bergabung dengan kita Ibu Mike Ragnar. Selamat pagi Ibu, cantik sekali hari ini. Selamat pagi Mbak Ellen. Iya. Ya, kita hari ini ada 5 voucher untuk makan di Burger Buto bagi 5 orang penanya yang domisili di Malang ya Bu ya? Iya. Ya, karena kalau di luar kota Malang susah ini ngirimnya. Iya. Oke, kita sambil menunggu peserta lain yang masuk. Boleh kita tayangkan sebentar untuk video Sabiru Indonesia ya? Sebentar aja sambil menunggu peserta yang lain untuk masuk. Silakan. Apa ya? Ulah loh. Apa? Minta? Ngalah ya. Enggak boleh rewel ngalah ya. Kamu takut ulah? Tak selesaikan anak. Dan tim Sabiru Indonesia ke Kedai 27 Burger Buto.
Ya, saya sempat bagikan video ini di grup WhatsApp Info Parenting Sabiru. Saya sempat bertanya, apa perbedaan dari karyawan yang disabilitas dan juga yang tipikal gitu. Ya, perbedaannya ada di PIN-nya, ada PIN I'm disabilitas berwarna kuning di situ. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin berkunjung ke kedai 27 bisa memaklumi jika ada kesalahan yang mungkin mereka lakukan seperti itu. Ya, Bu ya. Ya. Harus ngerti, harus memahami. Tapi kalau dilihat sekilas memang sudah seperti berbaur ya, Bu ya. Jadi antara Karena yang sudah terlalu disabilitas lama ikut dengan saya yang ya, Mbak ya. tipikal itu mereka udah sulit untuk dibedakan. Chemistry-nya udah terbentuk sepertinya. Iya, insya Allah, amin. Ibu, ini kami ingin tahu, ini mulai kapan Ibu menerima karyawan disabilitas? Kalau Burger Buto sendiri itu dari 2002, bulan Desember. Sedangkan karyawan disabilitas itu ceritanya sebenarnya tidak sengaja saya itu menerima karena proses Burger Buto berdirinya 2002, 7 tahun kemudian baru ada tamu loh Mbak Ellen. Jadi lama. Jadi luar biasa lama Pol. Setelah itu saya di tengah-tengah perjuangan itu tangan saya yang kiri ini terpotong. Jadi motoriknya kurang baik. Sampai tambah tua ini tambah nggak jelas lah. Kalau nggak bisa kontrol. Setelah itu suatu hari teman saya bilang kalau Nike coba deh kamu bawa ini. Saya nggak bisa. Teman saya bilang orang ringan kok nggak bisa. Tapi memang nyatanya nggak bisa. Besoknya saya malamnya saya bilang Allah kalau Cecep lahir gimana ya? Ini aja yang karena kepotong ini gitu sudah melo banget gitu kan. Akhirnya ya itu. Besok paginya ada karyawan disabilitas angkatan pertama yang datang. 2014 itu Mbak Ellen. 2014 sudah 8 tahun yang lalu ya Bu ya. Sampai sekarang masih bekerja? Alhamdulillah. Dan sekarang metodenya tiap hari ganti karena sepengetahuan saya mereka lulus SMP, lulus SMA gitu. Ternyata ada masa pubernya juga, ada masa transisinya ke remaja, ke dewasa. Makanya saya tidak berani menerima karyawan karena ya bener Mbak Ellen kewalahan banget nih sudah. Nah, sebelum kita cerita pergantian kebijakan yang Ibu buat, ini kami ingin tahu ini Bu, apa sih yang membuat Ibu itu tertarik untuk merekrut karyawan disabilitas ini? Apa nggak mengalami kerepotan? Mengalami kerepotan banget ya, banget. Jadi kalau mengapa? Karena saya jatuh cinta sama anak-anak ini. Jadi Mbak Ellen boleh percaya apa enggak, saya jam 4 harus bangun untuk bekerja dulu sebelum mereka datang. Supaya semua baik-baik saja. Soalnya saya nggak berharap banyak sama anak saya yang ada di sini, namanya Kru 27 ABK. Dia nggak rewel, dia nggak nangis, dia nggak datang tuh bahagia, saya sudah cukup. Yang penting kalau dia bahagia, nanti kerjanya pun bahagia. Kalau sudah datang tuh sudah rewel, wah alamat sampai pulang tuh ya rewel terus. Gitu. Yang penting anak-anak saya ini bisa bertanggung jawab, Mbak Ellen, harapan saya. Paling nggak mereka juga siap mempersiapkan diri, karena umur tidak ada yang tahu. Ya nggak sih? Artinya Bu Mika ini suka cari gara-gara sendiri. Iya, kata suami saya gitu. Ya, tapi kalau namanya jatuh cinta itu ya Bu ya? Ya, sudah. Bingung saya tuh sampai sebelum COVID itu, saya itu ikut ngisi-ngisi social entrepreneur tuh ke kampus, ke Jakarta, kemana. Itu nanti duitnya itu buat mereka jalan-jalan. Seperti yang kemarin saya kasih tahu Mbak Ellen itu, sebelum COVID itu kita tidur di hotel rame-rame. Itu saya nggak tidur loh Mbak Ellen, bayangin itu saya nggak tidur. Karena tiba-tiba Ula nangis, teriak-teriak. Jadi itu satu lorong tuh saya sewa semua. Karena anak-anak disabilitas saya takut hilang. Jadi saya nggak tidur. Kata suami saya, ini cari sakit kamu ini. Jadi tapi ada kepuasan tersendiri di situ ya Bu ya. Itu kata semua saya berkorban, saya juga
dijauhi keluarga. Keluarga bukan keluarga inti ya, keluarga luar. Karena kan dia tidak tahu siapa saya. Maksudnya siapa saya ini, ngapain sih kok ada anak disabilitas gitu kan ditaruh di depan, repot banget mau ketemu Mika kayak mau ketemu siapa kan gitu. Karena anak disabilitas saya itu yang di depan kalau nggak mau ya bilang aja Bunda tidur gitu. Padahal aku nggak nyuruh gitu. Terus Mbak Ellen kan pernah tuh ke sini ada yang teriak-teriak, Iya, Bunda tidur ya. Memang saya suruh tidur. Logikanya kalau Bunda kerja dari pagi kan siang harus tidur siang gitu. secara Ya, nggak langsung saya diusir ini, Bu. lah itu Nggak boleh maksudnya lah kayak bertamu. gitu tuh. Jadi saya sudahlah udah terlanjur Mbak, sudah teman saya juga, Mika kamu kenapa sih kok gini? Kenapa sih? Bukannya jadi itu enak. Maksudnya dengan hidup apa yang sudah dicapai selama puluhan tahun tuh kan enak. Terus saya bilang sama mereka, terus anak-anak ini ya apa? Saya yang minta mereka untuk bekerja di Burger Buto. Saya yang minta mereka untuk berjuang untuk menghadapi beratnya hidup. Kok sekarang tak tinggal? Itu sih Mbak Ellen. Iya. Saya juga ngasih pengertian ke mama, papa, ke mama. Pokoknya ke keluarga besar saya inti, terus ke suami saya khususnya dan anak-anak. Gitu. Karyawan dengan kondisi disabilitas apa sih Bu yang Ibu terima di Nah, Burger ini Buto Mbak ini? Susan tadi juga bahas, Bu, kok campur, Bu? Ya, Iya. seperti es campur di sini. Tadi awalnya saya ini Mbak Ellen, saya ini membuka lowongan sejak angkatan pertama 2014 itu, terus saya membuka training, Mbak. Karena si Nano ini anak SLB Sumber Dharma ini kan autis ya, Mbak. Autis ringan, tapi tiba-tiba dia bisa bicara loh, Mbak. Wah, saya prestasi banget, saya seneng. Terus akhirnya saya pikir, gimana? Saya coba lagi deh, saya coba gitu. Akhirnya ketagihan sampai sekarang. Dan campurlah di situ ada grahita ringan, grahita sedang, grahita berat, tunarungu sama ganda. Jadi tunarungu plus ada dia tidak bisa melihat. Bayangin Mbak, campur jadi satu di sini. Terus COVID sudah selesai, sudah. Ya itu nggak ada spesifiknya. Memang harusnya adanya untuk tunarungu semua. Itu lebih baik ya Mbak ya, mudah diaturnya. Karena ini sudah terlanjur. Tapi saya tidak mau melepaskan anak-anak ini, ya sudah. Akhirnya saya nikmati dan saya tetap diskusi sama sahabat saya, sama Bu Ira. Terus saya selalu diskusi. Kadang Bu Ira nangis-nangis, tuh Bu Ira kok nangis? Bunda capek banget, jadi kayak kebalik gitu. Yang sedih malah yang denger cerita saya gitu. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kompleksan permasalahannya Ibu, saya infokan kembali ya, mungkin yang baru bergabung, silakan. Jika ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Nanti bagi 5 pertanyaan yang beruntung akan mendapatkan voucher makan dari Kedai 27 Burger Buto. Dan ini khusus untuk yang domisili Malang ya. Ya, begitu. Nah, boleh saya lanjutkan, Bu? Boleh, silakan. Nah, karena campur-campur nih ya, Bu, ya, disabilitas yang diterima, kriteria apa sih, Bu, yang Ibu berikan atau harus dipenuhi oleh karyawan disabilitas ini agar bisa bekerja di Burger Buto? Dulu itu saya menerima dari YP2, kerjasama dengan YP2 ya Mbak. Itu saya bilang sama Bu Lili waktu itu, Bu Lili, apa aja deh Bu Lili, yang penting mereka mau bekerja. Tapi saya tidak ada duit banyak untuk iniin dia, karena kan saya tidak tahu dia yang didatangkan ke sini ini punya berkekurangan apa, kan nggak tahu Mbak Ellen. Akhirnya saya pelan-pelan tiba-tiba anak-anak ini datang aja. Waduh, kok tiba-tiba begini, bingung kan saya. Waduh, kok tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini bingung, sudah kacau balau pertama kali. Akhirnya saya biarkan mereka, saya tanya, kamu mau di sini mau apa? Mau kerja, mau ini, karena ekspektasi anak dan orang tua terlalu tinggi. Jadi mereka, orang tuanya khususnya tidak menyadari bahwa anak ini berkekurangan. Lah karena saya juga baru belajar, Mbak Ellen. Waktu itu 2014, ya iya aja, masuk aja, padahal ya kacau. Jadi akhirnya kerjanya ya nyapu. Yang jelas tuh nyapu, jelas itu pegang sapu, karena anak-anak di
Kru 27 itu taunya kru 27 ABK taunya sapu itu untuk nyapu. Yang mereka tahu aja. Ngepel, cuci piring, dah itu. Udah capek duduk, dah begitu, Mbak. Jadi tidak ada kriteria yang ini ya, karena mereka tuh datang langsung ke kami dengan kondisi seperti itu, saya yang mengarahkan. Nanti saya kasih waktu 3 bulan, Mbak. Saya biarkan mereka berenang, saya biarkan mereka bekerja apa aja deh yang mereka mau. Nanti di tengah-tengah tuh akan terpisah sendiri antara anak ini bisa nggak kerja, antara ini. Jadi saya biarkan itu menjadi spesifik sendiri-sendiri dengan kepribadiannya mereka, dengan keinginannya mereka. Karena kalau saya paksa juga nggak mungkin kayak gitu. Berarti ada masa orientasinya dulu Ya, sebelum 3 bulan. dikasih penjurusan. Iya, nah, ya kayak ini kayak sekolahan deh pokoknya, Mbak. Terus setelah itu nanti mereka kepengennya apa nih? Kepengen ini, terus saya bisikin, kalau mau nggak kayak si A gitu, mau nggak si B? Bundanya jadi kompor nih ceritanya. Jadi kompor, jadi anak-anak yang sudah jangan nyapu aja, ditambahin buat minuman yuk gitu. Ya sama saya. Buat minuman itu, walaupun akhirnya saya yang 1000-1000 capeknya tuh 1000-1000 kali rasanya. Tapi karena saya puas dan saya jatuh cinta, ini loh repot ini. Kalau jatuh cinta tuh kayak peteng dedet gitu ya, kayak gelap gulita gitu. Jadi iya aja gitu. Tiba-tiba datang anak tunarungu. Waduh, saya nggak bisa pakai bahasa isyarat. Tapi loh Mbak, anak tunarungu tuh percaya apa enggak Mbak? Si Gita sama si Sugi ini sudah hampir 10 tahun, Kak. Hampir berapa tahun ya? 5 apa 7 tahun lo ikut saya. Saya malah diajarin bahasa nggak ngerti-ngerti. Ternyata saya bisa sendiri, kata mereka. Kalau Bunda nggak ngomong, nggak ngerti, aku tak keluar suaranya. Jadi teriak-teriak jatinya di sini. Pokoknya kita ini keluarga gitu, Mbak. Di Burger Buto ini keluarga. Ada ayah, ada bunda, dan ada anak-anak. Gitu ceritanya. Nah, Ibu ini kayak dapat mystery box ya dari SLB YP2. Ya. Ini yang harus bertanggung jawab Ibu Umi Salamah. Nah, selamat datang Ibu Umi. Ini Ibu Umi sebenarnya sedang sakit loh, tapi menyempatkan untuk bergabung dengan Sabiru Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Umi. Ibu Umi cepat sembuh ya Ibu. Ya. Boleh dinyalakan Ibu untuk mic-nya, boleh. Ini sudah nyala Mbak kayaknya, cuma suaranya kecil. Iya, assalamualaikum Bunda. Masya Allah, sehat-sehat Ibu. Ini agak batuk. Oh iya. Ibu Umi, nah ini saya harus bertanya sama Ibu Umi. Nah ini yang diberikan ke bumi ke ini murid-muridnya ini dipilih dengan kriteria apa ini, Bu? Wah, kalau yang awal-awal YP2 yang mengirim ke bumi ke Bunda itu waktu itu masih sama Bu Lili, sama Bu Lili. Itu pokoknya lulusan YP2, lulusan SMA LB YP2 direkrut, dibimbing lagi sama Bunda untuk dilatih jadikan karyawan itu. Kalau kesininya itu kita mulai dengan kita latih dulu di SMA LB YP2 itu dengan berbagai keterampilan dan kemandirian. Tapi dari Bunda Mike sendiri ini kelas 3, untuk kelas 3 itu sudah diminta magang di sana juga. Jadi anak-anak yang sudah siap untuk kita kirim magang, ya kita kirim ke Bunda Mike. Nantinya setelah lulus menjadi pemuda disabilitas yang sudah siap. Nggak tahu nanti di Bu Mike juga masih dilatih lagi karena anak-anak seperti ini kan harus berproses juga gitu Mbak Ellen. Yang meminang Ibu Mike ini ke sekolah apa YP2 ini ya Bu ya? Iya. Pak, saya ini ngerepoti karena saya suka nanya ya Bu Umi ya. Suka nyari.
Tapi saya sangat-sangat salut dengan Bunda Mika ini, bundanya anak disabilitas ini. Kota Malang. Sangat-sangat menginspirasi karena, pelaku usaha atau perusahaan yang awal-awal dulu belum ada yang berminat untuk menerima anak-anak disabilitas. Ini Bunda Mika ini yang pertama kali mungkin di Malang atau di Indonesia. Masya Allah, enggak Bumi, masih banyak yang lain. Enggak, karena kita pernah ikut ya seperti forum yaitu dengan pengusaha gitu katanya anak-anak disabilitas ini kalau kita terima di perusahaan ada yang berpikiran bisa merusak sistem gitu. Kita jadinya ilfil. Iya, ya memang gimana ya, susah ya Bumi ya, anak-anak ini tidak terduga. Seperti tadi aja barusan banyak hal tak terduga. Memang anak-anak ini anak istimewa. Anak-anak, iya, sangat-sangat ini banyak keistimewaannya padahal. Dan mampu mereka kalau memang sering dilatih. Ya, betul Bumi. Dan yang ikut webinar pada pagi hari ini itu juga ada bergabung dengan kita Bapak Ibu guru dari sekolah berkebutuhan khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, Bu. Jadi mungkin Ibu dan Bu Mika ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua supaya banyak sekolah yang lain juga bisa melakukan kolaborasi dengan para pengusaha, bisa memperjuangkanlah anak-anak ini supaya nantinya jika lulus itu bisa bekerja di tempat atau perusahaan yang sekuler demikian. Amin, insya Allah. Akan ada bumika lain ini yang ada di sekitar penjuru negeri Indonesia. Jadi jangan hanya Bumika saja. Jadi semua anak yang lulus ini diberikan ke Bumika. Nih kasihan juga Bumika kewalahan. Nah, ayo bagi parents yang juga memiliki usaha, mari kita tiru Bumika inspirasinya dan juga rasa jatuh cintanya kepada anak disabilitas ini supaya mereka bisa bekerja juga gitu. Dan ya betul Mbak Ellen, jadi kesempatan ini itu maksimal ya Bu ya kerjanya ya. Iya, jadi saya ini sebetulnya yang saya takutkan adalah kalau mereka itu ditinggal orang tua ataupun orang yang terdekat. Itu yang paling saya takutkan. Setelah itu hari-hari ini kejadian Mbak Ellen. COVID ini meluluh lantahkan dan harus dipaksa anak-anak saya ini siap untuk ditinggal orang tua. Jadi sampai anak-anak saya ini ada yang stres, ada yang sampai minum obat loh Mbak Ellen, ada tunagrahita berat juga ada satu di sini dari SD Sumber Dharma, dari SMA Sumber Dharma Pak di Jalan Candi Jago sana Mbak. Jadi dia itu nggak pernah cerita ke ibu angkatnya bahwa kesedihannya itu apa. Ternyata kesedihannya itu dia tidak punya bapak ibu. Bayangin Mbak, belum 40 hari katanya. Dia cerita ulang-ulang, Bunda, aku cuma punya bunda tuh tinggal 3. Bunda tiri, bundaku, sama bunda angkat. Dulu 4, kurang. Terus diulang-ulang Mbak Ellen. Saya takut dan saya bingung, ya Allah, kok ini terjadi sama mereka. Dan ada lagi karyawan saya cukup lama, itu Mas Abid itu ditinggal orang tuanya, bapaknya benar-benar drop. Jadi alasan saya mengapa saya tidak menerima anak disabilitas lagi itu karena banyak masalah yang dihadapi anak-anak saya ini, Mbak. Jadi kayak complicated gitu loh, Mbak, di sini. Saya harus mempersiapkan anak-anak saya ini, ayo kamu bisa, kamu mampu, kamu ini. Tapi saya benar-benar kembali lagi ngajari dari nol. Seperti pertama kali mereka datang, Mbak. Kesiapan batin kita yang normal aja, belum tentu bisa ditinggal orang yang kita cintai, ya kan Mbak? Apalagi anak-anak ini. Makanya saya ini sangat-sangat fokus sama anak-anak ini dari segi finansial, dari segi kesehatan, dari segalanya yang ada di Burger Buto ini benar-benar saya perhatikan dulu. Baru nanti yang lain. Belum lagi anak-anak masa puber, Mbak Ellen tahu sendiri dong. Kisah puber di Burger Buto yang saya bingung. Aduh, ini kita apa? Tadi ya pokoknya saya ini bilang saya bekerja sama dengan ibu dan bapak
dari anak-anak ini maupun ibu angkat mereka, saya tiap 1 bulan sekali kita adakan ini kayak apa sih, pertemuan gitu, membahas anak-anak ini perkembangannya apa. Karena anak disabilitas ini ada sisi A dan sisi B. Yang anak-anak ini juga tidak tahu sebenarnya mereka ini kena apa. Orang tua juga tahu tiba-tiba ini anak-anak ini kena apa. Jadi saya selalu, ayo kamu yang di rumah, ibu bapak yang di rumah, saya yang ada di Burger Buto, kita saling. Karena di sini anak-anak mereka saya gaji. Saya gajinya pun juga alhamdulillah. Jadi tidak asal-asalan bekerjanya. Saya tidak berharap banyak dengan anak-anak saya. Makanya saya bekerja lebih dulu dibanding anak-anak. Karena mereka itu, saya bilang sama orang tuanya, datang jam 5 pagi ya. Pikirannya ibu bapak di rumah, orang tua bekerja jam 5 pagi. Padahal kalau mereka datang tuh Mbak, pagi, mereka duduk di tangga, mereka saya buatin teh panas. Sampai matanya benar-benar melek, kira-kira sejam kemudian, itu baru dia bisa mampu bekerja Mbak. Jadi banyak yang salah sangka, mungkin Burger Buto ini kenapa sih kok ada ini? Ya tadi jatuh cinta, yang kedua saya harus tidak ada alasan untuk tidak menolong mereka. Gitu. Saya bilang lagi, kebetulan ini ada teras pagi, Mbak. Teras pagi ini saya buka usaha baru untuk karyawan saya 3 diva, 3 orang ini yang berkelahi setiap hari sampai pusing kepala saya. Jadi gimana caranya memisahkan ini tapi mereka produktif. Begitu. Jadi saya buka usaha pagi, saya bangunnya lebih pagi. Saya minta kalau bisa jamnya itu 72 jam sehari. Jadi panjang. Jadi saya tuh persiapan dulu Mbak pagi, nanti dibantu Mas pendamping agak-agak jam 5:30 gitu. Nanti saya dari awal, jadi jam 4 saya udah bangun persiapan untuk teras pagi. Nanti si Arya itu, kebetulan dia Down syndrome ya, itu pagi jam 6 sudah datang dengan dia pekerjaannya di ini. Saya bilang sama orang tuanya Mas Arya bahwa nggak ada alasan untuk tidak berjuang, Bu. Karena ketakutan yang selama ini kami takutkan adalah kematian. Buktinya anak-anak kita ini sudah siap loh. Ternyata tidak siap juga pada hari hanya ini tidak siap. Begitu. Ayo kita berjuang Ibu. Anaknya rewel enggak apa-apa. Yang penting ditato dulu di Burger Buto nanti saya. Nggak mungkin saya langsung kerja gini-gini. Enggak. Kebetulan ya itu ada duduk dulu, minum teh dulu. Jadi baru terima tamu gitu. Nanti yang agak siangan dikit ada yang berat, tunagrahita berat tapi masih bisa diawasin. Cuman membahayakan. Jadi saya tidak mau usaha dengan para pekerja disabilitas ini menjual kedisabilitasannya, tapi harus menjual kreasi mereka. Mereka entah tuh mereka hanya menyuci piring walaupun tagihan air saya membengkak. Nyuci main air maksudnya, nyuci piring nggak apa-apa. Yang penting ayo berjuang dulu. Nanti gampang, agak siangan saya atur. Ya memang agak susah bekerja dengan anak-anak ini. Cuman kalau sudah Allah berkata lain itu kan jadi lebih mudah ya Mbak. Karena prinsip saya suatu hari nanti kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita. Nah kalau anak-anak ini gimana? Saya juga baru ada kejadian yang nggak mengenakan, anak saya hilang Mbak, karyawan saya hilang. Ternyata hilang sampai mau ke laporan polisi dan segala macam. Ternyata Mbak, anak ini baru tinggal bapaknya meninggal, belum ada 40 hari. Jadi dia mencari sosok bapak yang setiap hari dijumpai, kok tidak ada di rumah. Gitu loh Mbak Ellen. Jadi saya benar-benar intens bekerja sama anak-anak ini. Kita tidak boleh, saya harus menekankan ke ibu bapak, bahwa kita tidak boleh hanya membekali manja atau uang. Itu bisa melukai anak-anak nanti ke depannya. Yang penting anak-anak ini harus terampil, harus ibu harus tega, bapak harus tega. Memang kalau kembali lagi, siapa sih yang mau punya anak seperti ini? Itu kata-kata itu tuh keluar dari anak disabilitas saya. Saya langsung, Masya Allah, anak ini kenapa harus ngomong begini? Saya pikir begitu. Bunda, kalau saya bisa milih, saya nggak mau lo lahir cacat. Itu si Abid, Mas Abid tuh ngomong begitu ke saya.
ngomong begitu. Kenapa Mas Abid? Karena saya nggak bisa ngepel, saya nggak bisa nyapu. Iya, ayo kita belajar. Jadi hanya masalah sepele itu jadi besar anak-anak ini. Tapi kita sebagai orang tua wajib menyikapi dengan bijak. Jadi jangan terlalu dimanja, jangan terlalu. Ini untuk masa depannya ini. Yang agak susah kan masa depannya. Apa yang harus dilakukan nantinya, itu yang paling susah. Jadi saya ini menekankan ke ibu bapak, ayo kita ini umur tidak ada yang tahu. Begitu juga saya, begitu juga Anda semua. Jadi lebih baik kita bekerja sama, berjuang untuk masa depannya anak-anak. Walaupun jangan berharap masa depannya seperti yang normal, jangan. Dan kita harus berjalan terus, yang penting agamanya juga dicukupin, dikasih rule, peraturan di rumah itu, pagi harus, kalau libur harus nyapu, harus gini, biar mereka ingat, kalaupun biasanya salah satu dari mungkin peserta yang tahu bahwa ini pernah lihat karyawan saya pakai pin kuning jalan-jalan itu memang sengaja saya biar supaya dia bersosialisasi dengan orang. Walaupun itu ada halu-halunya. Saya sebelum ke pasar sudah telepon Pak Sayur, Pak, nanti ada salesa, tolong diawasin, Pak, dengan password banyak. Tapi anak itu saya biarkan dia nanti bersosialisasi, ngomong apa, belanja apa, itu sudah tahu semua, kayak gitu. Jadi saya sempat bikin papan pengumuman untuk para supplier saya, supaya mereka paham kalau ada anak saya yang hilang. Karena kemandirian itu juga penting, sosialisasi ke orang itu juga penting, tapi gimana lagi, anak-anak ini tidak bisa karena berkebutuhan khusus, kayak gitu Mbak Ellen. Jadi di Burger Buto ini sama-sama lah, sama-sama. Saya juga bekerja, anak-anak ini bekerja, saya sudah berkorban segalanya, anak-anak juga berkorban segalanya. Jadi blend jadi satu supaya kedepannya mereka insya Allah lebih baik dan lebih siap menghadapi kehidupan ini, gitu Mbak Ellen. Iya. Berarti Bu Mika juga mengkondisikan ya stakeholder-nya yang ada di sekitar ini supaya bisa membantu proses belajar kemandirian anak-anak ini. Iya. Nah, saya balik lagi, saya ingin tanya ini sama Bu Umi. Ibu, nah pelatihan-pelatihan apa sih yang dilakukan di sekolah, pelatihan dasar yang harus dimiliki anak-anak supaya mereka tuh siap untuk bekerja? Gini Mbak Ellen, seperti anak-anak di SLB, kebetulan SLB kita itu kan dari TK, jenjang TK sampai SMA ya. Jadi di jenjang, walaupun nanti di semua jenjang, itu anak-anak dilatih untuk apa ya, mandiri secara ini bisa menolong diri sendiri. Itu dulu dari TK sampai SD paling tidak dilatih dengan kebiasaan sehari-hari dan orang tua hanya mendampingi. Kemudian nanti di SMP sama SMA-nya itu yang ditambah dengan keterampilan. Halo. Iya. Ditambah dengan keterampilan, kegiatan-kegiatan keterampilan ini kita bekerja sama dengan para pemerhati, komunitas pemerhati dan komunitas DK ilmu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak. Ini udah pernah training semua Mbak anak-anak. Iya. Bekerja sama juga dengan dinas sosial, dengan BLK, itu yang sering memberikan pelatihan keterampilan ke anak-anak. Jadi begitu anak-anak sudah lulus menjadi pemuda disabilitas yang ini siap untuk kerja, itu aja. Iya, baik. Terima kasih Bu Umi. Nah, setelah melakukan pelatihan dasar, berikutnya diterima oleh Ibu Mika ini. Nah, selanjutnya job desk apa ini Bu yang Ibu berikan? Tadi kan sudah ada masa orientasinya ini. Oh, ini dia kekuatannya di sini, anak ini bisanya ini. Nah, itu job desk apa aja sih Bu yang Ibu berikan ke mereka ini? Saya kasih contoh anak-anak ini, Bunda goreng, kamu bisa nggak goreng?
ternyata gorengnya dikasih air gitu, Mbak. Jadi saya belum pernah kalau ngasih tugas tuh setiap hari harus berbeda, Mbak, sama anak-anak ini. Tidak bisa sama, kecuali tergantung kayak teras pagi ini lumayan berat ya, disabilitas berat. Jadi saya tiap hari ganti. Kalau yang agak sedang sudah jelas mereka kupas bawang, mereka bersihin ini, jadi sudah ada jelas ketentuannya. Kalau yang di Burger Buto, kalau yang di Ibu Buto ini ganti-ganti. Jadi untuk setiap kerja setiap hari itu harus berubah. Kalau sama anak-anak bisa rewel karena bosan, Mbak. Gitu. Karena memang ini di Burger Buto ini campur ya. Jadi saya tidak bisa spesifik ngomongin ini nanti tergantung anaknya juga. Ada tatkala juga di atas di Burger Buto rewel, nggak mau ngapa-ngapain, hanya duduk. Ya nemenin saya duduk di sini, duduk-duduk makan. Gitu. Jadi kita tidak bisa terlalu gimana ya, di-push juga nanti anaknya ini nanti rewel, terlalu dilepas juga anak ini nanti jadi nakal, kan kayak gitu, Mbak. Ya tarik ulur ya, Mbak ya di sini itu. Jadi pekerjaannya pun diulang-ulang. Nanti mereka ada masalah sama keluarga gitu sudah kacau. Ya saya suruh duduk dulu, minum dulu, duduk dulu. Kalau sudah sekiranya bisa disuruh langsung saya suruh. Jadi kayak tarik ulur lah sama mereka, mereka saling kerja sama apa yang mau. Karena semuanya ini berawal dari rumah. Kalau pagi itu loh, Mbak. Kan saya nggak tahu ya, Mbak, di rumah ini ada masalah apa. Datang-datang nanti saya lihat dulu. Kan harus laporan semua nih anak-anak kalau lihat. Ayo sini lihat mukanya. Kan saya selalu begitu, sudah mandi belum? Sudah gosok gigi belum? Saya kan setiap hari gitu ngecek satu-satu. Kalau sudah mukanya cemberut, wah ini jangan disuruh dulu ini, nanti bisa rewel kayak gitu. Ya, ini salah satu kendalanya juga ya, Bu, ya untuk mengatur mood mereka. Ya, betul sekali. Sebenarnya orang tua tentu juga harus bisa mendukung ini secara emosi dan juga mengatur mood mereka di rumah. Bagi para peserta webinar dan orang tua yang ada di rumah, nah ini tentu harus bisa ya untuk membantu mengkondisikan anak-anak supaya siap untuk bekerja. Iya, betul. Itu berawal semua dari orang tua dan dari rumah ya, Mbak. Kalau sudah selesai sekolah, itu semua dari rumah. Semua awalnya dari rumah. Jadi anak saya tuh bisa nangis seharian nangis gara-gara nanti dimarahin ibunya. Gara-gara dia melo, gara-gara ini. Jadi tempat saya ini jangan kaget kalau tiba-tiba anak disabilitas itu ada tidur pagi, tidur siang, tidur sore, itu jangan kaget. Jadi saya selalu mengatur moodnya anak-anak dan melihat moodnya anak-anak. Ngatur moodnya itu gini, kalau sudah baikan nih ya Mbak, wah ini moodnya biar enak terus, saya suruh tidur dulu, paling nggak sejam, dibangunin. Nanti moodnya kurang enak, saya atur lagi, oh ini harus ke sini. Yang hobinya jalan-jalan ya saya suruh jalan-jalan, entah itu beli daun, beli apa, pokoknya jalan kayak gitu, Mbak Ellen. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang mood Bu Mika sendiri nih, kalau setiap hari ngadepin anak-anak yang mood swing gini, ini moodnya Bu Mika bagaimana ini? Apakah sudah nyampe titik toleransi untuk marah gitu? Nah, itu Gimana, loh, Bu? saya juga heran, aku ini kena apa loh Mbak Ellen kok kalau capek ketemu mereka tuh langsung kayak contohnya ini, saya lagi cemberut, tapi cemberut saya kayak gimana ya, karena saya tuh capek ya, jadi lihat si Ula datang gitu langsung dia jalannya miring-miring gitu kalau lihat saya, wah langsung saya acak kicik, terus dia senyum-senyum gitu, saya sudah berubah, lupa saya. Terus nanti gini kalau saya marah-marah ya Mbak, Ula nggak boleh nakal, atau saya nggak boleh, langsung bisikin saya, mau teh hangat ah, kayak gitu tuh gimana, terus nggak jadi. Saya marah, kalau saya marah betul, saya marah, tapi saya kasih password nih anak-anak saya, jangan sampai bunda marah ya nak, karena kalau bunda marah serem gitu, jadi mereka juga bisa mengantisipasi dirinya kayak gitu. Karena kalau saya bilang marah, kalau saya nggak marah, anak-anak tahu, wah ini bunda bisa dirayu ini, drama semua di tempat saya. Itu kecerdasan mereka, tahu kapan waktunya bisa merayu bundanya ini. Iya, jadi saya pikir anak-anak saya ini anak yang polos dan lugu, Mbak Ellen. Ternyata suatu ketika ibu pendamping di tempat saya itu dibohongin.
Jadi karena kan tangan saya kepotong nih ceritanya. Jadi dia tuh ikut-ikut cerita saya. Disembunyikan tangannya itu. Itu berlangsung 3 bulan loh Mbak Ellen. Nggak main-main loh. Dia itu berakting 3 bulan. Sampai saya tuh nggak tahu loh Mbak Ellen kalau itu tuh dia itu berakting. Saya pikir memang dia lagi nggak kepengen aja tangannya dikeluarin gitu. Ternyata ceritanya kepotong dan lain-lain itu dia ceritakan ke ibu pendamping yang baru datang. Baru pekaryawan baru. Lah ibu pendamping saya tanya, itu sudah bulan ketiga. Saya baru sadar. Bu Puji, kenapa kok nggak ngangkat-ngangkat sendiri? Kasihan Bu, tangannya Ula kan sakit gini. Jadi cerita saya itu disambungin ke wah, langsung saya, langsung kamu enggak kata dia. Jadi kalau kerja selama ini tangannya dimasukin ke belakang. Itu contoh soal itu anak-anak saya itu luar biasa. 3 bulan itu nggak waktu sedikit loh Mbak. 3 bulan tuh dengan Bu Puji usianya sudah sepuh, itu kan sudah tahu anak ini cuman karena empati, kasihan ini loh jadi buyar semua. Terus ada lagi kalau yang orang tuanya mau datang, langsung kan kalau orang tuanya datang sukanya di video. Jadi dia bisa lihat jam 8:30 orang tuanya mau datang, wah dia langsung kerja. Tapi kalau nggak ada orang tuanya dia nggak mau kerja, nangis terus di sini rewel. Kayak gitu. Jadi di Burger Buto ini ada sisi A, sisi B, sisi C gitu, Mbak. Ada juga anak-anak saya yang kena narkoba, anak disabilitas. Itu tapi sudah tidak bisa masuk lagi. Ada juga yang ya kenakalan remaja lainnya lah Mbak, banyak di sini. Jadi ya memang kalau yang cinta saya ya mereka akan kerasan, kalau mereka yang kan kalau sudah dapat gaji anak-anak ini susah diatur Mbak rata-rata Mbak. Kalau dapat bonus, dapat gaji mereka merasa saya mampu. Nah, itu yang masih saya sering konsultasikan ke ibu sahabat saya, kenapa ya Bu Ira ini kok begini, saya selalu cerita itu karena mereka dari tidak mampu jadi mampu. Terus mereka membiayai kan, paling tidak mereka membiayai apa adiknya, apa siapa, jadi mereka susah diatur. Akhirnya tidak sedikit Mbak yang kena narkoba itu tidak sedikit dari yang pernah kerja di Burger Buto ataupun yang training Mbak. Nah, balik lagi sama Ibu Umi karena Bu Umi kayaknya sedang sakit. Ya, saya kasihan supaya tidak berlama-lama. Nah, ini terakhir aja ini Bu, saya ingin pesan dari Ibu bagi Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang merupakan Bapak Ibu guru dari Sekolah Pendidikan Luar Biasa. Ada pesan dari Bu Umi bagaimana supaya anak-anak ini bisa siap bekerja dan bisa diterima di perusahaan atau tempat seperti Ibu Mika ini, bagaimana Ibu? Yang pertama, anak-anak kita dulu yang kita bekali dengan pelatihan-pelatihan, keterampilan, kemudian yang kedua kita harus punya link, membentuk jaringan dengan para para peduli ini, komunitas-komunitas peduli, dan mungkin instansi-instansi terkait seperti dinas sosial, kemudian PLK, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di kota kita masing-masing, seperti anak-anak kita dari YP2, insya Allah selain di Bunda Mika, kemudian ada di Permata Jingga, kemudian di Love Usaha, yang terakhir kemarin di Juragan 99 yang di Garmen. Kita mengakses link ke sana, kemudian sekarang dari pihak pemerintah juga sudah banyak memperhatikan untuk anak-anak disabilitas, kemudian perusahaan-perusahaan, pelaku usaha juga sudah banyak yang memperhatikan, hanya kita yang perlu menyiapkan anak-anak didik kita. Itu yang bisa diterima, yang belum bisa diterima kita bekali dengan kemandirian, dengan pelatihan kemandirian. Kita juga mencari kerjasama dengan kerjasama dari BLK yang memberikan pelatihan untuk kemandirian mereka. Itu.
Terus kemudian dari perusahaan juga yang mau merekrut anak-anak disabilitas, mungkin sebelumnya seperti di Bunda Mike itu kan diberikan pelatihan dulu, magang, kemudian kemarin di Juragan 99 juga dilatih dulu sebelum mereka direkrut. Dan tempatnya juga tolong diusahakan sudah aksesibilitas untuk anak-anak disabilitas, misalkan toiletnya atau jalannya yang ini tangganya gitu. Itu mungkin pesan dari kami. Iya, baik. Terima kasih Ibu Umi, terima kasih banyak untuk waktunya dan sharingnya ke kami. Mungkin bisa kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Ibu Umi. Semoga cepat sembuh. Iya, baik. Terima kasih. Ya, balik lagi ke Ibu Mike. Ibu, tadi Ibu sempat singgung tentang gaji. Nah, ini saya ingin tahu, apa sih Bu dasar pertimbangannya Ibu untuk menentukan gaji? Kasih sayang. Gaji, karena anak saya ini gajinya itu kalau di Burger Buto itu standarnya untuk anak disabilitas 750.000, Mbak. Itu bekerjanya ya begitu deh. Pokoknya mereka nggak rewel, mereka ngisi kehadiran, mereka nggak berkelahi. Alhamdulillah, saya sudah seneng. Tapi angkatan pertama itu saya bukakan usaha juga, Mbak. Namanya Kopi Nimakku di Burger Buto juga, itu dipegang oleh angkatan pertama. Grahita ringan, Mbak, sama bisu tuli ganda. Ganda itu ada sedikit buta, sedikit gitu. Jadi saya kasih usaha itu namanya Kopi Nimakku, Mbak. Dipegang juga sama anak-anak saya, anak kandung saya. Jadi membawahi Bu Buto. Mereka gajinya paling besar di situ. Karena mereka langsung berhadapan dengan tamu. Mereka servis, mereka ini. Kalau yang di Burger Buto bagian daging, itu beda lagi. Gajinya 1,5 sampai 1,7. Kalau yang 750 tuh pokoknya masuk deh gitu. Pokoknya nggak nangis, nggak berkelahi, uang kehadiran. Pokoknya gitu. Bunda masakin ini, Bunda masakin ini. Ya, wis pokoknya kok nggak nangis. Bunda passwordnya begitu. Dasar pertimbangannya yaitu tadi kasih sayang. Kalau mereka tidak, saya coba setahun mereka tidak bisa naik ke 1 juta. Orang tuanya saya kasih video rekaman anak ini, Mbak. Jadi tidak boleh saya ini dituduh juga, saya juga menuduh orang tua. Tidak boleh. Yang benar adalah kita saling kerjasama. Di Burger Buto begitu. Jadi akan ada video yang tersembunyi. Berarti ibu orang tuanya tahu, ya Allah anakku, akhirnya kan ngomel-ngomel tuh, Mbak. Iya. Saya kasih password, ayo ibu, jangan dimarahin. Anak semakin dimarahin, semakin kacau gitu. Jadi dasar pertimbangannya yaitu, kalau udah sampai setahun, orang tua akan saya jelaskan. Kalau orang tua kurang percaya dengan saya kasih ada video tersembunyi itu yang hanya temannya disodet lah, hanya ini, hanya itu, hanya begitu-begitu kerjaannya di Burger Buto. Itu saya akan ceritakan mengapa anak ibu nggak bisa naik gaji. Karena alasan ini. Kenapa anak ibu saya taruh di dapur? Karena alasannya ini. Jadi pertimbangannya itu, Mbak. Saya berkolaborasi dengan orang tua, mendidik dan membuat kemandirian anak-anak ini secara terbuka. Jadi tidak satu pihak saya saja. Tapi orang tua tidak boleh bertanya kepada pegawai saya atau ini, karena pegawai saya kan tidak tahu anak ini, apalagi pegawai kan ganti-ganti yang normal tuh loh, Mbak. Jadi mereka tidak boleh orang tua nanya. Kalau orang tua nanya pada saat itu si A itu nyogok makanan, ada loh Mbak gitu. Sebelum orang tuanya tanya itu nanti dikasih permen, dikasih ini temennya itu yang normal. Akhirnya kalau orang tuanya telepon dibagus-bagusin. Wah, jadi bunda yang salah nih jadinya. Jadi sekarang saya sistemnya begitu, Mbak. Saya lebih tegas sama anak-anak. Saya ingin masa depan anak-anak itu lebih baik. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka siap menghadapi dunia ini loh, Mbak. Terus yang ketiga, kalau di video kan mereka nggak bisa mengarang, Mbak. Mengarang bebas tuh kan nggak ada. Karena bener-bener asli. Jadi orang tua juga, loh bunda kok gajiku kok kemarin 1 juta, kok sekarang kok turun. Ya ini ada alasannya.
Jadi nggak asal-asalan gitu, nggak. Saya tidak mau menjual harga murah anak disabilitas. Karena disabilitas gini ya, harus kerjanya bagus dulu, harus begini. Mari kita ngomong gaji nanti kalau mereka sudah siap betul-betul gitu. Yang di depan, yang di Burger Buto, yang buat proses minuman itu anak disabilitas angkatan pertama itu, Mbak. Nah, kalau dari saya sih melihatnya ini sebenarnya kuncinya juga di orang tua ya, Bu ya. Betul sekali, Iya. sangat betul. Karena anak-anak saya ini ngomong orang tua A, ngomong ke saya C loh, Mbak. Saya bisa loh, Mbak, dibohongin sama karyawan saya ini sebulan. Saya sama Bu Puji bisa nangis sebulan. Gara-gara cerita bohong ini, saya nangis loh, Mbak. Ini yang pinter siapa sih sebenarnya? Saya itu bisa nangis loh, Mbak. Sampai saya itu, ya Allah, kok sampai saya itu berdoa, sampai saya ke bawah mimpi. Cerita bohong ini, ternyata itu tidak bohong, tidak benar semua yang diceritakan anak ini. Ya Allah, saya baru tahunya setelah sebulan. Jadi ya, mulai sejak saat itu kejadian sampai hari ini, orang tua harus turut campur. Gitu. Asalkan orang tuanya percaya dengan saya, ya Mbak. Kalau orang tua sudah ada kecurigaan dan lain-lain, wah itu nggak sehat, jadi saya mesti nggak mau. Karena mendidik anak ini sulitnya luar biasa. Dan butuh ekstra segalanya lah, Mbak. Gitu, Mbak Ellen. Iya, karena takutnya kan para pengusaha yang seperti Bu Mike ini bisa kapok kalau misalkan orang tua ini bukannya mendukung tapi malah banyak menuntut karena tidak memahami kondisi anaknya bagaimana. Saya Orang tua justrunya harus paham kondisi anaknya melebihi saya dari. bilang, saya dulu tuh ada fase saya bayar kok saya yang ruwet ya. Itu ada gitunya loh, ada. Karena ternyata oh ya Allah anak ini puber, Mbak. Anak ini puber dan ini maaf seksnya itu dia tidak tahu harus bagaimana. Terus setelah saya baca buku, terus saya setelah diskusi sama psikolog sama teman-teman saya, ternyata ya memang harus jalan satu-satunya nikah atau olahraga kan gitu, Mbak. Masa saya mau ngajar Zumba, Mbak? Sudah kerja ngajar Zumba. Jadi saya bingung, masalah semakin banyak anak-anak ini. Jadi ya saya suruh ke pasar lah, Mbak, walaupun beli bawang satu aja dia masih mau. Bawang satu mondar-mandir gitu, Mbak, karena fase-fase puber ini kan ada ya di setiap orang ya, karena itu alami. Itu juga saya alami juga. Maksud saya kondisi karyawan saya sudah disabilitas karena ada beberapa karyawan saya, mantan karyawan saya yang hamil duluan, itu ada, Mbak. Itu karena ketidakkepercayaan orang tua. Bahwa anak ini sama sebenarnya seperti anak normal biasa. Itu karena ketidakpercayaan orang tua kepada saya. Anak saya tuh di rumah tuh sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain, kok tiba-tiba tekdung gitu kan. Loh lah ya apa caranya kok bisa hamil, katanya orang tuanya begitu. Wah ya saya juga nggak ngerti kok bisa. Ternyata ada sisi lainnya lagi dari anak-anak ini yang harus saya gali lagi gitu, Mbak Ellen. Jadi makanya ini kembali lagi ke note saya tadi, tidak menerima dulu karena anak-anak saya ini luar biasa, masih butuh proses pembelajaran lagi untuk diri saya biar saya lebih siap untuk anak-anak ini. Nah, ini kalau misalkan caranya Ibu untuk memberikan pelajaran selain tadi berolahraga supaya mereka ini tanggung jawabnya bisa terbentuk, ini bagaimana, Bu? Jadi gini, contoh soal di tempat saya. Kamu mau jalan-jalan? Mau, Bun. Nah, oke. Jalan-jalan boleh. Asal, nah itu asalnya passwordnya stabilo merah, Mbak. Asal kamu nyuci piring dulu. Asal tidak pecah. Asal ini. Saya selalu menekan ke anak-anak saya, ada reward yang akan kalian dapat. Contoh soal, waktu itu sahabat saya Benu Bulo dari Jakarta datang, Mbak. Ngotot banget pengen ketemu anak-anak saya. Ayolah, Mbak, sedilu. Padahal nggak bisa sedilu, Mbak. Kalau sudah lihat kamera, mereka pada bersolek. Dan nggak karu-karuan itu dandanannya itu, Mbak. Ininya ungu, ininya aduh. Saya tuh sudah bilang sama Benu, aku nggak mau. Dapurku belum jadi ribet, Mbak. Ternyata anak-anak ini waktu melihat orang baru, mereka stres, Mbak. Saya tuh bingung, Mbak, ini sudah on kamera dari Jakarta kan ya, masa disuruh pulang kan nggak mungkin ya, Mbak. Akhirnya saya lihat, apa ya, ada Indomie sama cilok, kesukaannya anak-anak ini. Saya bisikin gini, Nak,
nggak boleh rewel ya, saya bilang gitu, Mbak. Itu dalam seketika nurut semua loh, Mbak. Kamu mau Indomie apa mau cilok? Bisiin ke saya. Aku cilok nggak pakai goreng katanya gitu. Terus satunya saya bisikin, kowe apa Dev? Kowe njaluk apa? Mie kuah apa mie goreng ae. Ya wis, turut Mas Benu ya. Nurut Mbak sampai selesai nggak rewel gara-gara sebuah cilok dan Indomie. Ya itu Mbak, saya itu sampai pada titik tahu anak-anak ini bahwa anak-anak ini sebenarnya anak biasa. Cuman dibeli keistimewaan itu saja. Karena saya satu-satu saya pegangi satu-satu itu Mbak. Si A ini sukanya Indomie ya saya harus bisikin. Kok tak tukokno Indomie. Nanti satunya enggak mau goreng, satunya minta es coklat Mbak. Ya nanti saya bisikin. Nanti tak kasih es coklat. Iki bawangnya sekilo kupasen dulu ya. Beres gitu. Tapi saya harus siap-siap ngeluarin es coklat. Terus saya kan nggak mungkin belanja terus Mbak. Saya buat sendiri Milo, saya kasih susu, saya kasih di tempat, saya silent. Jadi kayak es coklat beneran. Ini Yola, ini yang pinter ya. Oh beres gitu. Oh cepet ya. Apalagi kata dia gitu. Gitu Mbak Ellen. Berarti baik belajar maupun bekerja ini anak-anak tetap sama, kuncinya harus bisa mendapatkan reward. Iya, betul. Tapi harus kerja dulu. Jangan sering-sering juga, Mbak. Jangan sering-sering. Pokoknya kayak tarik ulur, kayak layangan deh anak-anak saya ini. Saya ini sampai kata suami saya, kamu dulu sekolah apa sih, Mi? Kayaknya nggak ini deh kok begini. Kadang dari YP2 kalau main ke sini, Bunda dulu psikolog apa, malah saling tanya-tanyaan, gimana ya Bunda? Saya otodidak. Saya karena satu kata, jatuh cinta itu toh jadi melebar kemana-mana. Gitu, Mbak Ellen. Jadi anak-anak saya semuanya anak disabilitas itu anak bunda, jadi dia yang ada di sini. Saya mengorbankan Burger Buto loh Mbak Ellen, kalau Mbak Ellen tahu. Iya. Burger Buto ini sempat dimarahin banyak orang karena servisnya itu tidak bagus. Karena anak-anak saya itu kan kepengen menerkam kalau melihat saya ngobrol sama tamu itu kan kalau bisa nggak boleh gitu kan. Jadi saya sudah sampai pada titik Burger Buto ini servisnya tidak bagus, pelayanannya ini. Saya mau menyampaikan bahwa anak yang dikumpulkan anak disabilitas saya nggak ada hati, Mbak. Jadi anak-anak saya ini akhirnya saya didik, saya press sedemikian rupa, saya pilih yang bisa untuk berhadapan dengan tamu di tamu. Saya yang ini, pokoknya customer kalau yang mau marah-marah sama saya aja deh. Karena memang anak-anak saya ini butuh waktu dan proses, walaupun sudah bertahun-tahun ikut saya, gitu Mbak. Jadi saya selalu password ke anak-anak sebelum buka gini doa, selalu saya bilang nanti Bunda agak capek, Bunda tadi pagi bangunnya lebih awal, Bunda banyak pesanan, kalian nggak rewel ya, itu nggak rewel ternyata di sana ada customer tanya Bunda ada nggak dijawab iya apa ada nggak diem aja Mbak masalah itu pasti gara-gara kata-kataku tadi Bunda capek kayak gitu kata suami saya Mika kamu nggak sayang Burger Buto kamu taruhkan untuk anak-anak ini Insya Allah tuh pasti nolong saya berpedoman itu Insya Allah pasti ada jalan buat anak-anak ini karena dari 2014 sampai sekarang ini kan waktu cukup panjang Mbak Ellen nggak mungkin saya meninggalkan anak-anak saya padahal Burger Buto sendiri ini tutup waktu COVID. Makanya buka ada namanya catering Bubuto online ini, Mbak. Lah ini untuk menampung mereka yang huru-hara ini, yang tiba-tiba rewel, tiba-tiba nangis. Ternyata mereka ini ada beberapa tulang punggung keluarga, Mbak. Gitu. Jadi ya sekarang kita sama-sama berjuang, orang tua juga berjuang. Tidak boleh saling curiga dengan saya curiga dengan orang tua. Kita punya video kalau Anda anak-anak ini kenapa nggak naik gaji alasannya begitu Mbak Ellen. Jadi jangan satu pintu gitu loh maksud saya. Lebih baik banyak pintu lebih enak. Gitu Mbak Ellen. Iya. Ya ini bagi Bapak Ibu yang ada di luar Kota Malang ini saya memberikan gambaran ya. Kalau ke kedai 27 Burger Buto itu kedainya belum buka, orang-orang itu sudah pada ngantri untuk beli. Kalau misalkan mau beli pakai ojol, itu jangan kaget kalau ngantrinya harus 1-2 jam. Gitu. Herannya ratingnya kalau di Google itu
Itu jelek. Ya Karena itu, apa ya? Karena ya karena itu yang di foto itu anakku disabilitas, Mbak. Jadi dia ngeliatin dari balik-balik pintu, dia ngeliatin kayak mau nerekam gitu loh, Mbak. Jadi ya gimana ya Mbak, kasir tuh kadang-kadang anak-anak tuh karena mereka sudah lama ikut saya, tiba-tiba jadi kasir aja Mbak. Ini saya teriak-teriak lah, sudah terlanjur orangnya marah. Ya wes lah, saya hanya berdoa lagi, berdoa. Ya Allah maafkan aku, ya Allah ampuni aku, jadi doanya banyak. Ratingnya jelek banget Mbak. Sampai sekarang ini, kan kita baru buka kemarin Mbak, Juli kemarin. Lebaran kemarin. Bayangin loh Mbak, dari yang bleger, heboh karena COVID ini benar-benar kita tuh tertidur, dan ternyata yang hanya bangun ini anak-anak disabilitas. Yang saya gembleng setengah mati, mereka siap menghadapi dengan gaji kecil, dengan ini, mereka siap bertarung. Loh, kan nggak mungkin ya Mbak, Burger Buto ini di bawah disabilitas semua bisa tutup nanti. Karena mereka nggak suka. Anak-anak saya, reviewnya saya akui Mbak. Kadang-kadang ya Mbak, yang bikin roti itu diusilin, dituangin apa gitu Mbak. Nanti disembunyikan di mana, itu terjadi loh Mbak Ellen. Sampai hari ini. Nanti mereka berkelahi, rotinya roboh semua, hilang semua. Itu terjadi. Jadi fasenya ya wes ben gitu kalau saya ini sekarang. Ya wes lah pokoknya kita jalan, kita berjuang, kita berusaha, Allah tahu kok apa yang kita mau. Itu pada titik itu kita sekarang Mbak. Aku khususnya. Bu, gini loh, di webinar ini kan mungkin ada yang sudah berpikir, saya ingin buka usaha untuk anak-anak disabilitas gini. Nah, ini kalau dengar cerita Bu Mika ini jadi takut. Iya takut. Nanti kalau rugi gimana usaha saya? Mbak, saya punya usaha online itu spesial untuk anak disabilitas, namanya Bubuto. Di IG-nya ada. Itu kelihatannya di IG-nya keren ya Mbak ya. Wah keren. Mbak Ellen udah pernah pesen toh tumpengnya? Iya, itu saya bagikan di grup WA info parenting Sabiru ini Bu, kan komennya bagus sekali gitu, Masya Allah. Itu di balik itu tuh Mbak, dramanya luar biasa. Jadi saya itu tidak mau menjual itu anak-anak ini, saya mau menjual kreasinya anak-anak. Walaupun mereka hanya ngelipet daun itu Mbak, ngelipet satu ditinggal, hilang. Ya, saya pernah ada cerita yang lucu ini, ada pesanan nasi goreng untuk kematian, Mbak. Karena kan yang masak saya sendiri. Si anak disabilitas saya ini nggak tega lihat bunda goreng nasi goreng 10 kilo. 10 kilo, Mbak, karena yang ini banyak untuk doa dan lain-lain, Mbak. Diambil jalan pintas nih sama si Ula nih, sama anak saya ini, bintang kecil saya. Dibuang 2 kilonya, selesai sudah. Saya itu nggak bisa marah, saya nggak bisa apa, ibu pendamping sudah marah, semua sudah marah. Saya cuman mainin ini wajan, ting, 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 karena nasinya habis, sudah nggak ada yang digoreng. Disiram air, sudah selesai. Kata dia gini, besoknya saya tanyain, lah kenapa sih Ula kok gitu sama bunda, nggak sayang bunda? Saya udah ngerengek-ngerengek gitu. Teh hangat ah? Jawabnya gitu coba, karena saya suka teh hangat. Terus dia bilang lagi, Bun, Bun, ini loh Bun, apa? Supaya bunda itu ndang mari. Bener juga kan? Kalau nasinya habis kan selesai saya kerjanya. Gitu loh Mbak Ellen. Jadi ya kalau pengen punya usaha, saya yang bersama anak disabilitas, mendingan diiniin aja, dikelompokkan. Jangan kalau saya ini kan campur baur ya Mbak, ya ada disabilitas ringan, sedang, berat, dan tunarungu. Dikelompokkan, mampunya menangani tunarungu ya tunarungu saja. Kalau yang ini grahita saja. Kalau saran saya begitu mungkin lebih membantu ya. Kalau saya gini kan ruginya banyak Mbak ya. Kayak 160 tahun Mbak Ellen. Kejadian lagi disimpan di freezer. Di freezer. Simpan di freezer, kita cari keliling tahu tuh 160 tahun Mbak. Jadi hilang semua. Saya tuh udah siap salah. Saya siap salah sama customer, tapi customer malah ngakak-ngakak. Kak Popo, Mika, Pop. Cuman saya bingung kalau untuk membagi lagi mereka. Ini sudah jadi bagian dari keluarga saya. Saya membiarkan itu sudah. Tapi cukup 15 anak ini aja loh ya. Jangan lagi. Gitu Mbak Ellen. Dan juga pesan buat pengusaha yang pengen cari gara-gara. Nah, tiru Bu Mika ini.
kasih anak disabilitas dengan macam-macam spektrum. Kalau siap untuk merugi. Ya. Nah, Bu, kalau di tempat Ibu ini kan campur, mulai Yes. dari disabilitas ringan, sedang, berat, sampai Hmm. yang tipikal. Nah, ini yang tipikal ini apa nggak pusing juga? Nah, gimana Bu supaya anak tipikal ini bisa beradaptasi dengan yang disabilitas? Saya kasih password tadi tuh, Mbak. Saya bisikin dan saya kasih reward. Kalau Bunda sayang kamu, kamu sayang Bunda, kita nggak mau bergerbutol ini tambah terpuruk, kita harus bangkit. Ya, nanti kalau sudah bangkit lagi bergerbutol kita jalan-jalan. Seperti dulu. Nah, karena mereka sudah merasakan dulu tuh perginya kemana-kemana. Jadi akan saya flashback dulu. Kalau sekarang nggak bisa loh, nggak bisa. Kita harus berjuang dulu. Karena juga anak-anak saya tuh selama COVID tuh lupa loh Mbak kerjaannya. Nyapu tuh loh ya lupa. Jadi saya ngulang Regresi ya, Bu? lagi. Jadi saya ngulang lagi pelajarannya semua itu. Gitu. Jadi untuk ini kan dari orang tua tadi tuh loh Mbak. Ya memang kan saya orang tuanya mereka ya di sini. Jadi saya memberitahu anak-anak saya bahwa ini sekarang kondisinya kayak gini, kita lagi berjuang, kita lagi ini, ayo kita nggak boleh rewel yuk, nggak boleh ini yuk, nanti Bunda marah. Padahal yang ngomong ya saya sendiri, nanti Bunda marah. Tetap saya kasih password semua lah satu-satu itu Mbak. Karyawan yang tipikal ini stres nggak, Bu? Singa gitu kalau lagi marah Mbak. Singa gitu ya. Kalau lagi marah. Kalau udah dia ngomong singa, teriak kenceng. Waduh, Bunda yang normal pun lari semua. Enggak lah Mbak, karena dia sudah berapa tahun ikut saya. Jadi ya apa sih Mbak kalau jadi anak kandung tuh kayak maaf kalau jadi anak itu kan orang tua nih akan menerima kekurangan dan kelebihan toh Mbak. Gitu Mbak. Jadi saya Maksud saya yang karyawan yang normal kayak Bu Puji, Mas Emon, Mas Emon tuh lo gimana disapa biar sama bisa Bu kerasan? Puji. Jadi ya itu loh. Kalau saya saling kerjasama sama mereka, karena mereka juga saya kasih tahu dari segi gaji lebih banyak ya dari yang lainnya. Saya kasih tahu bahwa kita juga besok akan punya anak, kita akan punya cucu, punya ini, kita nggak tahu. Nah, kayak saya ini tiba-tiba tangan saya kepotong terus cacat ini piye kan gitu. Jadi ya tadilah kita nggak akan tahu siapa yang akan menolong kita. Siapa tahu kita dengan ikhlas nolong anak-anak ini jalannya akan lancar gitu loh Mbak dari segi kesehatan, rezeki, kehidupan. Amin. Karena dalam hidup ini kita tuh banyak titip surat untuk Allah kan. Untuk Tuhan itu kita tuh banyak titipan tuh. Minta diselamatkan, minta ini kan kita nggak bisa sembuh satu-satu tiap hari. Dalam pengertian tiap hari bekerja, anak-anak supaya begini, supaya gini. Yang penting kita berbuat baik dan anak-anak ini baik aja. Tapi akan kok Mbak, lama-lama ini seperti saya dulu tuh anaknya 25 kurang lebih anak disabilitas. Lama-lama dengan situasi seperti ini, lama-lama nanti mereka akan ini sendiri gitu. Dan alhamdulillah anak-anak tambah besar, tambah pinter ya Mbak. Gitu. Walaupun reviewnya masih belum bagus. karena ya itu setiap ada tamu tuh ditonton semua Mbak. Kalau enggak tiba-tiba pura-pura jadi kasir. Lah ya piye sudah di kasir ya wes lah pasrah saya. Terus saya lihat reviewnya kasirnya jahat gini enggak pakai pin ini wes sudahlah gitu. Gitu Mbak Ellen. Ya, intinya buat bagi karyawan yang tipikal, yang normal ini, sama Ibu Mika ini diberikan pengertian juga supaya jatuh cinta dengan anak-anak yang disabilitas. Betul sekali. Nah, Ibu, tadi kan kita bicara tentang dukanya, kesulitannya. Kalau sukanya, Bu, apa Kalau sukanya bekerja dengan mereka ini? Sukanya kalau mereka pinter, Mbak. Nggak tumpah itu, naruh gula itu kan nggak tumpah. Wah, saya seneng banget. Wah, pinter gitu. Padahal kalau menurut orang biasa, buat saya itu udah luar biasa. Mereka sukanya kalau mereka nggak rewel. Terus mereka itu mood booster saya, Mbak. Kalau saya capek, lihat mereka tuh tiba-tiba berubah saya. Wah ini ya Allah, ini kamu yang pinter ya nak, kamu gini ya. Ya Bunda, aku sudah bisa goreng gitu. Walaupun nanti sisinya berikutnya gosong, wes yang penting yang pertama ini enggak gosong gitu loh Mbak Ellen. Saya itu sukanya begitu dan saya itu bahagia.
ya apa ya Mbak, nggak bisa ngomong deh Mbak, buktinya sudah 8 tahun gini tuh ya berarti seneng pol ya. Apalagi kalau mereka Iya. itu, Bunda aku tadi nggak ngeliatin tamu. Wah, saya sudah seneng. Senengnya tuh sepele sebenarnya. Wah, ya pinter, nggak boleh nakal gitu. Atau orang tua nggak marah-marah, orang tua nggak laporan ke saya, itu saya sudah senang Mbak. Ya, Ya, sepele tapi karena perjuangannya untuk bisa seperti itu ya. tuh luar Masukin kerupuk biasa. dalam plastik itu loh Mbak Ellen, masukin kerupuk Iya, dalam iya. plastik itu, wah, nggak hancur, nggak apa, saya sudah wah seneng banget kayak gitu. Jadi ya senengnya relatif ya, mungkin ya Mbak Iya. Ellen. Ya sama seperti saya senangnya ada di Sabiru ini juga kan Kita, ya jatuh cinta itu tadi. nah itu, ini kenalin ini angkatan Iya, kedua Mbak Ellen, siapa? Bunda webinar, kamu ini. Halo. Halo, Gita, namanya Gita. Itu selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Kita. Ya, dadah dulu. Ya. Kita bagian Udah. apa? Gita ini kepercayaan saya, Mbak. Jadi kayak dia bagian ngurusi urusan saya karena kita belum kan sempat libur terus masuk lagi, dia masih belum bisa terbiasa dengan teman-temannya. Dia angkatan kedua. Gitu. Bagiannya ya bagian umum, Mbak. Dia kadang kalau di kopi ini makku kosong dia pindah ke kasir, dia pindah kemana kayak gitu, Mbak. Dia termasuk yang kepercayaan saya. Yang sudah bisa apa ya Mbak, sudah seperti orang normal lah kita ini. Walaupun ada kekurangannya tapi buat saya nggak ada gitu karena dibanding yang lain gitu loh Mbak. Gitu dia kepercayaan saya kayak Gita nanti tolong ini paru kirim ke Jakarta gitu 100 gram nanti dia yang ngurus kalau saya capek. Dan Gita juga ini yang ngusir Mbak Ellen toh. Waktunya tidur Bunda, nggak boleh. Sudah teriak-teriak dia gitu Mbak Ellen. Kalau boleh tahu dia mengalami disabilitas apa, Bu? Dia tunarungu sama ganda kali ya Mbak ya. Ada matanya nggak terlihat sebelah. Gitu. Terus anak-anak ini juga yang punya oh ya ini saya perlu sampaikan. Anak-anak yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak-anak berkebutuhan khusus tolong dicek berkala kesehatannya. Nah, ini juga bisa buat rewel anak-anak, Mbak. Ini juga bisa buat rewel anak-anak. Karena kalau di Burger Buto itu kan ada cek berkala. Ternyata mereka tuh ada yang kena kencing manis, ada yang kena diabetes, gula darah rendah, darah tinggi itu banyak, Mbak. Dan yang terakhir kemarin nih asam uratnya sampai 15 loh, Mbak. Jadi saran saya sih cek berkala untuk kesehatannya gitu supaya nggak rewel juga nanti Mbak lama-lama kan akhirnya ternyata dia sakit kita nggak ngerti kayak gitu tuh loh Mbak kejadiannya. Ya, mungkin ini bisa jadi pesan bagi para pengusaha dan juga orang tua tentunya. Ya. Sebetulnya orang tua ini juga yang harus paham anaknya kondisinya bagaimana, terutama kesehatannya ya Bu. Iya betul. Beruntung sekali buat yang bergabung dengan Bu Mike ini jadi orang tua kedua yang sangat perhatian sampai kesehatannya. Iya, karena saya nggak mau kehilangan anak-anak itu gitu loh Mbak. Karena saya pernah dengar bahwa Mika karyawan saya yang begini tuh meninggal dunia dan lain-lain itu. Jadi saya pikir kenapa ya sakitnya nggak jelas ternyata dia ada gula gitu Mbak. Seperti Gita ini juga ada gula darah sama kolesterol kita ini ya cukup tinggi juga. Alhamdulillah mamanya ngecekkan berkala ke puskesmas. Kan kalau saya pakai di sini dan dokter, tapi kalau Gita karena orang tuanya kepengen sehat total, jadi langsung di cover sama orang tuanya gitu. Nah ini Bu, kalau secara global ini pesan Ibu untuk orang tua, apa sih yang harus dipahami orang tua ini yang memiliki anak, terutama dengan autism, terkaitan dengan penyiapan mereka untuk anak bisa bekerja atau berkarya? Ya, yang pertama dari segi agama dulu, Mbak.
Itu dibiasakan kalau yang ke gereja, sholat itu yang penting tuh Mbak. Mengenal Tuhan tuh nomor satu, mengenal Allah tuh nomor satu. Terus yang kedua pelatihan. Pelatihan tuh pelatihan sederhana di rumah saja. Di rumah seperti kamu kalau bangun pagi harus begini itu diulang. Nanti minggu depannya diacak seperti itu. Jadi tidak anak ini nanti kalau di tempat kerja jadi bisa ini menguasai, oh aku bisa A, bisa B, bisa C. Jadi jangan selalu untuk seperti itu gitu kalau cara kerjanya. Terus yang ketiga, anak-anak ini juga diajak komunikasi. Komunikasi dan jangan disalahkan terus, karena kalau anak disalahin terus nggak ngerti maksudnya juga kan kita, jadinya kita nggak ngerti anaknya ini maunya apa, kita juga nggak mau diceritakan. Kalau habis dimarahin nanti diceritakan. Tadi saya marah karena ini, kayak gitu itu. Terus yang keempat dibekali keterampilan, Mbak. Keterampilannya apa? Bisa bikin kue ya diajak bikin kue dengan modal yang sederhana dulu kayak donat, kayak apa, sedikit-sedikit aja kayak gitu, Mbak. Supaya nanti kalau mau dipekerjakan tempat lain atau ini mereka udah siap gitu secara mental, Mbak. Yang penting itu secara mental gitu, Mbak Ellen. Iya, kalau tambahan dari saya ini tentu perlu bonding antara orang tua dengan anak, supaya orang tua tuh harus bisa mengerti keinginan anak dan juga mengetahui minat dan bakat anak seperti tadi Ibu bilang, diajari bikin kue. Tentu kita tahu bahwa passion anak ini adalah memasak. Iya, gitu Mbak. Mbak. Dia nggak passion, nggak suka dengan adonan donat ini kan agak benyek-benyek gini ya Bu ya. Pasti kelihatan nanti. Kenapa Bu? Nanti kan kelihatan anak ini sukanya di mana nanti kelihatan. Iya betul. Gitu, Anaknya masalah sensori, nah ini daripada dia rewel cari apa yang dia suka. Solusi, iya seperti itu. Mungkin suka air seperti sel saya bagian pengairan. Main air dari pagi sampai malam rasanya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya sambil scroll untuk pertanyaan yang ada di chat ya, Bu ya. Mulai dari atas ada Ibu Raman Meilani Rolobesi. Ini dari luar pulau sepertinya Ibu ya. Bagaimana cara Ibu menangani anak-anak jika dalam menjalankan pekerjaan mengalami tantrum? Terima kasih pertanyaannya Ibu Rama. Salam kenal. Kalau anak-anak tantrum itu saya suruh duduk dulu. Kan saya marah nih. Ayo kok gini, tetap rewel nih. Saya suruh duduk dulu. Jadi saya di belakang saya itu sudah saya siapin kursi dan tangga. Kalau mereka rewel nggak mau duduk di tangga ya di kursi kayak gitu. Terus saya bikin teh. Saya kasih sayang. Dah, duduk dulu tenang. Dah. Saya kan masak dulu nih. Baru saya kerja terus saya tanya. Selesai kerja saya tanya, "Kamu kenapa?" Nah, itu. Nanti kan dia bercerita. Kadang saya juga nggak sabar juga. Halah gitu. Karena kok setiap hari ternyata dia pacaran sama Allah, beda lagi konteksnya menggok lagi ke kanan. Gitu kalau tempat saya. Kalau tempat saya yang jelas itu dikasih duduk dulu, dikasih ruang dia rewel, biarin dia rewel. Kita lanjutkan bekerja. Setelah kita bekerja, rewel, kita buatkan teh. Kalau saya sih selalu teh itu andalan saya untuk anak-anak. Makanya kalau Ula bilang, "Bunda mau teh panas," nah, itu karena saya selalu begitu sama anak-anak saya. Sakit, teh panas, ini teh panas. Menunggu anak-anak rewel ini dikasih dulu apa gitu, biar dia tuh pindah rewelnya ke ini. Kalau saya kan teh ini, jadi dia minum teh dulu. Terus saya tanya, enak. Ya sudah, dia nggak jadi nangis kan? Saya kerja. Begitu kalau di Burger Buto cara nanganinya. Jadi dikasih dulu apa yang dibuatin, apalah yang nggak usah yang mahal-mahal, yang murah-murah aja, perhatian gitu loh. Bahwa saya tahu kalau anak Anda, kalau si A ini rewel, jadi ya langsung dikasih gitu ceritanya. Tahu kesukaan anak ya. Ya, kadang yang disukai sederhana kayak tadi cilok. Ya, cilok. Indomie. Sederhana sebenarnya.
Nah, ini mungkin ada tambahan masukan dari saya yang saya tahu di Australia itu, Bu, Ya. perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan anak disabilitas ini mereka harus menyediakan supervisor. Nah, ini kalau di Burger Buto ini supervisornya Bu Mika sendiri. Nah, kalau di perusahaan besar kan nggak mungkin Ya. ownernya. Jadi kalau di Mbak, sana maaf itu, Mbak. ya maaf. Ya sebentar. Ya sini dulu Rini, enggak apa-apa. Ada karyawan saya baru datang, kalau nggak nyapa saya bingung nanti. Sebentar, maaf, Oh maaf ya, sekali. baik. Enggak perlu rewel. Ya, sudah diminum obatnya. Sudah, ya. Harus ada dulu sama Bu Ellen. Bunda enggak kemana-mana, Bunda ke sini. Ini Bu Susan, ini Bu Ellen ini loh, di sini. Di kamera, kelihatan dulu. Lah, ini Rini. Halo Rini. Kamu di sana dulu, Bunda di sini. Ya, nanti tak panggil. Pinter. Mohon maaf Mbak, mohon maaf sekali. Ya, Lanjutkan Mbak, soalnya baru datang dia. ada shift Siang. shift siang ya Bu ya. Ya, ini yang berat Mbak, ini yang berat, yang Grahita berat soalnya. Nanti kalau nggak ketemu saya, nanti teman-temannya kena semua nanti. Ini yang berat, yang minum Kena obat Grahita. tadi saya cerita. Ya, Grahita berat. Bagian apa Ibu? Bagian umum, jadi dia kalau lagi hatinya nggak enak, ini kayak sekarang saya taruh di Burger Buto Mbak, karena dia sedih yang orang tuanya meninggal itu. Oh itu. Iya, jadi dia suka bicara sendiri. Makanya kalau sementara ini saya masukkan 3 hari dulu, saya juga biar nggak kerepotan gitu loh Mbak. Kalau dia ngomong-ngomong kan anak-anak ada yang takut ya Mbak, yang normal itu. Gitu. Mohon maaf Mbak Ellen sampai kepotong nih, maaf sekali. Nggak apa, saya lanjutkan. Iya. Ya, jadi memang perlu adanya supervisor untuk mengatasi masalah tantrum, mood swing. Nah, seperti tadi itu. Iya, betul, Kalau betul misalkan sekali. Bu Mika kan memang dari hati, kan Iya. tidak semua seperti Ibu Mika. Jadi jalan tengah supaya perusahaan bisa mengerjakan disabilitas, maksud saya bisa memberikan lowongan pekerjaan, dan juga anak-anak ini bisa diatasi, bekerjanya bisa dengan baik bergabung dengan karyawan tipikal lainnya, Perusahaannya. tidak mengganggu itu, Bu. Nah, tentu harus ada supervisor ini. Nah, yang saya tahu ini sepengetahuan saya di Australia itu supervisor ini digaji oleh anak-anak disabilitas, Bu. Oh iya. Iya. Jadi misalkan ada 4 anak yang autis begitu, katakan gajinya 2 juta, masing-masing itu 500.000, 25% gajinya itu untuk menggaji supervisor. Ya, jadi supervisornya ini yang mengatasi masalah emosi, lalu misalkan anak-anak autis ini tidak bisa bekerja, nah Ya, mereka betul. yang bagus ya Mbak ya, yang nggak mengarahkan. ya. Iya. Luar biasa, kalau di sini sih belum kayaknya ya Mbak ya. Betul. Nah, harapannya kan ke depannya pemerintah bisa meniru itu. Jadi Amin, kan amin, insya Allah. Bisa saling bantu ya, support ya Mbak ya. betul. Jadi perusahaan juga tidak dirugikan, anak disabilitas juga bisa mendapatkan kesempatan, ada win-win solution lah, seperti itu. Ya, itu sih Bu. Nah, kalau misalkan ini pendapat dari Ibu, gimana Bu untuk merekrut anak disabilitas ini? Apa yang perlu disiapkan? Kalau menurut saya yaitu dari orang tuanya dulu siap untuk mengikhlaskan anaknya bekerja. Contohnya kadang kan ada orang tua itu yang nggak ngebolehin tuh, passwordnya banyak, nah itu jangan. Nanti kasihan, nanti gini, wah jangan berangkat keretanya nanti gitu. Kalau saya selalu kasih keputusan begini, ibu percaya saya percaya ibu, kan dari training dulu toh ini. Dari training, setelah training kita bisa bicara, diskusi, cari jalan keluarnya. Jangan ada apapun, kita biarkan dulu anak itu bekerja. Sampai sejauh mana baru kita nanti mengevaluasi lagi gitu Mbak Ellen. Yang disiapkan dari segi orang tuanya dulu Mbak. Karena orang tua nggak semuanya loh mau
anaknya disuruh-suruh karena anakku cacat, kasihan. Nah, itu selalu itu ada. Nah, kalau udah kayak gitu tuh susah saya itu udah kayak gitu. Iya, kadang orang tua itu kan permisif ya Bu ya. Jadi aduh Ya. anak saya jangan gini kasihan. Nah, Nah, mana iya. anaknya nggak berkembang jadinya. Makanya itu malah nanti anaknya kayak drama-drama gitu, kasihan teman-teman yang lain nanti Mbak Ellen. Iya, kadang walaupun orang tua ini maksudnya baik ya Bu ya. Nanti di Iya. sana nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Gitu. Iya, betul sekali. Tapi kalau berbeda pendapat dan juga aturan dengan tempat-tempat dia bekerja, nah itu kan anak jadi bingung. Yang harus Iya. diikutin siapa ini, orang tua Iya, betul atau sekali. bos saya ini? Bos saya, iya betul sekali. Jadi saya selalu menyamakan visi misi tadi itu dengan cara setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita berjumpa. Saya tampung dulu ini. Jadi kayak sekolah kalau di Burger Buto ini. Tapi ya Kalau memang pasca sekolah ini Bu. nah, pasca sekolah iya. Jadi saya tampung dulu mereka maunya gimana, saya cerita. Nanti ada rekaman video yang nggak saya share ke semuanya, ke per orang tua itu yang ada anaknya bermasalah gitu Mbak Ellen. Iya Ibu. Ini ada Ibu Kartika Iya. dari Talun, Malang. Oh ya, selamat siang Bu Kartika. Mau tanya, pernah nggak ada kejadian yang kurang mengenakan dari pihak customer ke teman-teman disabilitas yang kerja di sana? Mungkin customer-nya yang memperlakukan teman-teman Iya, disabilitasnya yang kurang ada baik. ada Mbak, ada. Sering Mbak kalau di sini. Itu dulu tapi bukan sekarang, itu dulu, itu sering Mbak. Jadi customer saya itu tidak mau, bukan tidak mau ya, mungkin dia pengen cepet gitu ya mau makan pada saat itu. Kebetulan anak disabilitas ini lagi rewel. Nah, terus customer-nya itu marah-marah dan buang-buang saus terus meja, Mbak. Karena jengkel. Karena dia rewel, lebih rewel ya dihadepin. Waiternya lebih parah. Jadi berkelahi karena nggak mau ini. Jadi terus ada juga anak yang customer itu nggak mau ngantri. Sedangkan anak disabilitas itu kan rule-nya Bunda begini. Dia nggak mau ditaruh di tengah tuh nggak mau. Dia harus begini kan gitu Mbak Ellen. Jadi anak ini langsung nge-review ke saya ke telepon bahwa kok bisa aku diperlakukan begini. Wah, ini perang sudah. Tapi sama saya, anak disabilitas itu ya nggak paham dengan kejadian semua ini, ya cuma ketawa aja. Tapi saya sudah mewanti-wanti anak-anak saya selalu ngalah, gitu Mbak. Walaupun saya ini membuka cerita tentang disabilitas ini baru Mbak, atas keinginan saya yang lihat anak-anak saya selalu dimarah-marahin sama customer. Itu latar belakangnya. Yang kedua, saya atas izin orang tua. Jadi dulu nih Burger Buto nggak ada yang tahu kalau Burger Buto ini ada anak disabilitas. Nah, jadi saya benar-benar, maksud saya kepengen biar anak-anak ini diorangkan gitu loh Mbak. Ternyata di lapangannya luar biasa. Gitu. Jadi karena banyak komplain, banyak masalah, akhirnya saya buka semuanya ini baru-baru aja, gitu Mbak Ellen. Iya, saya pribadi sempat ngalamin Bu, saya beli Burger Buto yang butolong itu gosong. Iya. Terus saya pernah juga ke sana, dulu kok lama sekali kalau ini ngelayanin gitu. Jujur saya nggak tahu, saya baru tahu juga. Nah itu, karena kalau di dapur tuh perang dulu kan Mbak. Nah itu loh, itu saya mengorbankan reputasinya Burger Buto ya itu loh Mbak. Ada yang gosong, ada yang perang. Nanti tiba-tiba, ini kan panjang ya Mbak, butolong tuh panjang ya. Tiba-tiba sodetnya itu hilang, dibawa ke kemana-mana hilang kan ya, mau ngangkat roti itu gimana kayak gitu tuh. Jadi itu kejadiannya begitu. Kalau Lebaran, saya jangan pakai jilbab Mbak ke Burger Buto. Kalau saya pakai jilbab, sepengetahuannya mereka, saya itu pergi. Rewel lah se-RT itu Mbak, anak-anak semua rewel. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu Bu Mika kok pakai jilbab, nggak pakai jilbab. Itu kalau saya taunya mereka itu settingannya saya itu di rumah nggak pakai jilbab gitu. Saya ganti kaos saja ditanya mau kemana. Terus Mbak nanya terus mau kemana. Padahal saya nggak kemana-mana kayak gitu. Jadi saya ini ya
kayak udahlah pokoknya namanya jatuh cinta apapun akan saya lakukan. Pokoknya anak-anak saya itu kerjanya baik, gajinya bagus, saya akan berjuang gitu pada intinya kan akhirnya begitu toh Mbak orang tua itu Betul. pokoknya anak-anak berjuang. Jadi saya nungguin Mbak, saya nungguin di dapur, saya ikut kerja. Nanti kalau saya mau makan, tiba-tiba dia istirahat dulu biar saya pergi. Kalau saya nanti ikut pergi, waduh bisa rewel itu, bisa tamunya nanti tambah marah-marah nggak karu-karuan. Cuman ini saya masih berupaya terus, Mbak. Saya berupaya terus mendidik mereka lebih baik, walaupun di lapangannya sulit ya, Mbak ya. Gitu, Iya, Mbak betul. Ellen. Iya. Saya ngalamin waktu ke sana, Ibu pakai jilbab itu, langsung ngeliatin gini, takut saya dipelototin. Ya kan dikira mau diajak pergi. Mereka kan nggak seneng lihat bundanya pergi-pergi. Gitu. Saya yang divaksin ulah yang panas itu ada loh kayak Iya. gitu. Karena chemistry-nya sudah terbentuk, ini Nah, itu. posesifnya jauh Lah, melebihi iya. suami kayaknya, Bu. Tapi kan ini usaha, kata suami saya begitu, Mbak. Iya. Tapi ini kan usaha, usahamu semuanya pada harusnya tambah maju. Ini kok tambah ruwet, kata suami saya begitu. Terus saya bilang, wes Taya, wes udahlah, saya kasih pengertian seperti tadi, bahwa nanti pasti kita ditolong Allah, rezeki nggak kemana. Ya memang bergerbuto harusnya 1000 langkah ke depan ya. Ini macet di sini karena apa? Yaitu sodet masih hilang, minyaknya 4 liter itu kebuang di lantai, masih begitu sampai hari ini. Jadi kalau saya nambah orang itu ya bergerbuto tutup sungguhan ini. Apakah mau diganti pelangnya jadi burger buto doyong bersama itu, Bu? Nah, itu kata suami saya gitu, bergerbuto doyong sama. Soalnya di ini ya Mbak ya, tiba-tiba ada si Abe itu karena dia berduka sangat dalam, jadi dia ngalami depresi. Kata Mas Eman bilang, Bunda, jadi dia itu nuang mayones tuh hanya diem gini loh. Sudah, gini tok. Dituang dia enggak, diangkat dia enggak, dia diem. Sudah diem gini aja Mbak. Terus gimana bergerbuto mau maju ini, kata suamiku. Bisa ayah bisa maju kan Bubuto, kalau Bubuto kan kamu sendiri yang megang, bergerbutomu tuh kasihan. Iya pasti bisa, pasti bisa. Ya itu loh Mbak, di tengah-tengah jalan tuh tiba-tiba anak tuh ditinggal orang tua tuh Mbak yang bikin mereka tuh down ya sampai hari ini. Ya, berarti sebenarnya permasalahan mereka lebih ke emosional ya, Bu, ya, yang harus diatasi. Iya, betul. Ini pertanyaan Ibu Wilianti Wang. Bagaimana Ibu mensiasati di lapangan kerja untuk karyawan ABK, ASD yang cenderung lebih mudah kena trigger steaming, emosi, dan mayoritas tidak bisa bicara. Namun mereka paham instruksi dan mampu melakukan tugas yang diberikan. Saya punya itu, ya, saya punya ada satu namanya Fauzul yang saya ceritakan hilang itu Mbak. Itu hilang, 24 jam hilang. Itu menurutnya sama saya, cuman itu hanya satu dan saya tidak mempekerjakan lagi. Karena teman-temannya ini malah ngompor-ngompor disuruh pergi gitu loh Mbak. Jadi saya sudah menyiasati dengan cara dia hanya bekerja untuk sapu dan ngepel saja. Tapi karena ada masalah waktu itu, ada masalah dari keluarga karena orang tuanya meninggal, jadi dia down, terus dia nggak bisa diarahkan, nggak bisa diatur. Saya ada itu karyawan itu namanya Fauzul, Mbak. Dia sempat hilang itu, cuma sudah nggak bekerja. Tapi yang Bubuto ini kalau andai kata Mbak Ellen kayak kemarin pesen ini, nah ini kita nyantuni dia, gitu. Jadi tiap bulan kita nyantunin si Fauzul ini supaya dia juga semangat gitu loh Mbak. Nanti sewaktu itu kalau kita sudah siap, anak-anak itu nggak ketakutan, kita masukin dia kerja gitu. Nanti kalau rewel lagi dipulangkan lagi, begitulah kurang lebihnya Mbak. Jadi keluar masuk. Soalnya kan ada banyak orang di sini Mbak, ada banyak disabilitas ya. Jadi nanti kalau saya memperjuangkan si A ini dengan segala macam konteks, tiba-tiba hilang kayak kemarin itu, yang normal pun juga takut toh Mbak kalau sampai hilang kayak gitu Mbak. Jadi saya untuk di Burger Buto pernah terjadi seperti itu, cuman bertahan 3 tahun ya, cukup lama sih. Cuman karena dia semakin parah, akhirnya saya berhentikan. Karena parahnya ini orang tua bapaknya meninggal, gitu Mbak Ellen. Iya. Nah ini ada Ibu, sebentar hilang. Nah.
Oh ya, tadi Ibu Wilianti Wang sudah ya, persyaratan untuk ABK atau minimal kemampuan yang dibutuhkan untuk diterima sebagai karyawan. Sudah. Oh, bukan, pertanyaan yang berbeda ternyata, Bu. Persyaratan minimal bisa apa, Ibu? Minimal dia bisa senyum. Nggak hanya bisa, karena di tempat saya pada nggak bisa nulis loh Mbak, walaupun dia lulusan SMA. Hah, nggak bisa nulis? Iya, Selsa ini bisa nulis di HP, tapi tidak bisa nulis di kertas. Di kertas kalau sama di membaca? HP beda. Membaca sedikit bisa, Ula tidak bisa. Tidak bisa semuanya Ula. Sugi tidak bisa. Gitu. Yang bisa pun Nano seperti Gita itu pun mereka suka kadang ada salahnya sedikit Pak Mbak untuk nulis dan membaca. Persyaratannya senyum dan cinta saya. Kalau di Burger Buto loh ya. Kalau di tempat lain saya kurang tahu. Kalau di Burger Buto karena nih anak-anak jatuh cinta, saya jatuh cinta ya udah. Gitu. Iya. Senyum, Karena kalau jatuh datang-datang cinta tuh dengan ibu itu kan pasti nanti dikasih tahu juga akan nurut ya, membentuk kepatuhan. Iya, kalau sudah nggak mau datang-datang tuh udah nangis. Waduh, alamat ini orang tuanya yang minta kerja, saya pikir gitu. Nanti kalau anak ini rewel, Mbak, semakin dikerjain sama teman-temannya, Mbak. Nah, saya masa enggak, saya kadang tuh ngantuk ya, Mbak, ngomong nggak, tiba-tiba ada laporan. Kakinya ini disiram minyak. Waduh, minyaknya panas apa dingin? Soalnya anak ini diem aja. Nah ya mesti diem orang dia bisu kayak gitu, Mbak Ellen. Jadi hal-hal sepele itu loh, Mbak Ellen, terus disiram sama minyak. Alasannya kenapa kamu nyiram minyak? Untungnya dingin minyaknya. Ya soalnya diajak ngomong menengahi kata gitu. Lah ya mesti ya. Dia kan bisu. Ya apa sih jadi panjang wes ngomong. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sondang Silalahi dari sekolah SLB swasta Yapsi. Saat Ibu mempekerjakan anak ABK pada bisnis Ibu, adakah kendala yang Ibu hadapi dari pelanggan yang dapat menurunkan omset? Ya, Nah, review sekarang tadi. ini yang tadi itu semuanya menurunkan omset sampai gini. Ada yang bilang, Burger Buto tuh loh sudah 20 tahun loh Mbak saya. Kok mengalami kemunduran bukan kemajuan? Ya, saya nggak ada hati untuk meninggalkan mereka, saya nggak ada hati. Saya nggak sanggup. Jadi biarkanlah berjalan secara alami begini. Nanti kan pasti Allah ngasih jalan saya lagi gitu Mbak. Yang penting kita berjuang. Biarkan Allah yang memberi jawaban. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya nggak sih gitu ya. Walaupun berat, kita kejar aja deh nggak apa-apa sama anak-anak ini. Iya, dan ditambah lagi malah sekarang nambah usaha, ada catering, ada butong. Iya, itu kan untuk mecah sebenarnya catering ini kenapa kok ada kopi, ada ini catering. Ini untuk memecah anak-anak ini loh, Mbak. Iya. Bayangin kalau semua 15 anak di sini kan, waduh, bisa ada kantor polisi juga datang ke sini, Pak Polisi datang karena berkelahi. Nah, berkelahinya yang membahayakan ya anak-anak. Iya. Kalau begini kan enggak, yang satu capek, nanti ada lagi yang enggak capek, yang satu pulang, satu masuk gitu, Mbak. Jadi saya terpaksa. Ya, gimana Mbak Ellen? Jadi ceritanya nih Kedai 27 ini bukan merekrut pegawai karena butuh, tapi merekrut pegawai baru setelah itu menciptakan usaha baru untuk mereka. Iya betul. Nah, habis anak-anak ini ternyata puber, Mbak. Puber bingung. Apa ya? Saya tuh demi Allah saya nggak bisa ninggalin anak-anak saya. Saya bisa nangis terus. Saya bisa nangis terus sepanjang hari loh, Mbak Ellen. COVID kemarin tuh saya nangis terus, wes nggak jelas. Sampai saya pernah diwawancara, Bu Mika kok nangis terus? Soalnya anak-anak saya ada yang ditagih debt collector, nggak bisa data ini. Akhirnya kamu bisa buat teh, kamu bisa buat kopi, bisa ya. Akhirnya saya bukakan minuman, sudahlah. Entah tuh nanti ini, yang penting anak saya, Putri dan Bagas itu yang mengawasi. Catering ini untuk anak-anak yang berat, yang disabilitas berat. Terus yang di teras Bu Buto untuk yang super juga yang berat. Gitu, Mbak. Ula ringan, Mbak. Ula termasuk sedang. Ula termasuk sedang. Jadi ya ada yang rewelnya nggak berhenti tuh Mbak, ada autisnya juga sama Down syndrome itu kan kalau rewel juga lama, sedangkan itu mengganggu temennya kan Mbak kalau sudah nangis itu.
Jadi supaya nggak rewel, suruh kerja. Ya, walaupun nanti kerjanya kemarin ada kasus karyawan saya marah dengan tukang ojek karena dia nggak suka makanannya Bunda yang harusnya dimakan di tempat diambil tukang ojek. Nanti Bunda bisa bangkrut. jadi itu di teras Bu Buto loh Mbak. Pas ada customer saya datang pas dia terus kejeruk gitu gak karu-karuan. Waduh, ini saya langsung memohon maaf dengan customer saya. Maaf ya C, maaf ya C, maaf ya C gitu. Maaf terus soalnya anaknya nangis. Karena dia nggak suka Mbak. Yang teras pagi nih, ini ada lucu lagi teras pagi. Jadi yang maksudnya dia kalau mau makan di teras pagi ya duduk di situ, bukan malah dibawa bapak-bapak katanya. Kenapa? Nanti Bunda bangkrut kata dia. Bunda bangkrut. Karena saya terangin nanti ditransfer uangnya nggak nyampe juga kan Mbak. Akhirnya saya berhenti, saya liburin dulu. Saya liburin nanti kalau sudah tenang masuk lagi kayak gitu Mbak Ellen. Pemahaman mereka ini yang masih kurang ya Bu ya. Iya memang. Iya. Nih jujur saya kemarin pesan ke Bu Buto itu ya ingin mendukung lah untuk karyawannya Bu Mika supaya bisa bekerja. Tapi ini justru saya yang dibuat kaget sama Ibu ini. Kok ternyata bagus. Dan rasanya ya saya nggak bisa bilang enak ya. Tapi enak banget. Amin, terima kasih. Saya itu ya, anak-anak itu lipeti itu sudah termasuk reward ya buat saya, sudah termasuk udah walaupun gunting plastik aja gitu, walaupun menggok-menggok nanti lupakan lah ya yang pesen catering Bu Buto itu kalau dapat ini kok ini wes sudah lah, yang penting rasanya enak gitu kan. Saya tuh sampai gitu karena saya paksa anak-anak ini supaya berkreasi ya, saya paksa supaya anak-anak ini belajar gitu, bisa kok sebenarnya gitu, Mbak Ellen. Iya, rasanya enak, bentuknya cantik. Itu siapa yang bikin telur ada matanya gitu? Iya, semua dari saya, Mbak. Semua dari saya. Anak-anak ini sounding di belakang saya aja. Jadi dia, Bunda, aku mau ini nanti kalau sudah gunting 3 kali, bosen ditinggal loh, Mbak, anak-anak ini. Mau kemana? Tapi Ibu kirimnya tepat waktu kok, malah sebelum waktu yang saya minta kita udah dikirim. Ini Mbak Ellen lagi berusaha profesional. Jadi nanti ke depannya usaha ini akan kita jadikan catering kan Allahu alam ya, hunus ya, nggak tahu ya. Allah bilang Mika gedein ya. Yang penting kita ini berbuat terbaik dulu. Kerjaan ini dibaikin gitu loh Mbak. Walaupun nanti di belakang-belakang anak-anak rewel, gampang lah kalau rewel ada Bunda kan nanti nggak rewel kayak gitu tuh. Pawangnya ini loh. Ya pawangnya. Kalau kata Bu Puji panci serbaguna. Habis masak bikinin teh anak-anak nangis sudah diem. Nanti satunya rewel ke atas, nanti satunya turun ke bawah. Iya. Nah, ini pertanyaannya udah habis ini yang banyak ini. Doa untuk Ibu Mika. Ya, semoga usahanya bisa berkah. Semoga akan bermunculan perusahaan seperti Bu Buto di kota-kota lain, tulus ikhlas menerima anak-anak disabilitas. Amin, insya Allah. Ya, sangat menginspirasi. Ada Ibu Vivi Putri. Amin. Pokoknya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sabar ya, pasti ada jalan keluarnya semuanya. Bersabar dan tetap harus tarik ulur dan tetap harus tegas sama anak-anak ini. Tetap ini nanti anak-anak mereka yang akan menanggung nasibnya sendiri, ya toh Mbak Ellen, bukan orang lain. Makanya dari sekarang lebih awal lebih baik daripada nanti terlambat. Kalau sudah usia lebih sulit nanti Mbak Ellen. Betul. Nah, ini tadi seperti Ibu Wilianti Wang ya, putranya masih belum masuk usia kerja, tapi sudah memikirkan gimana nanti anaknya kalau bekerja. Ini disabilitas semua nih yang depan Mbak Ellen. Iya. Iya, ulah. Nah, ada video, foto-foto dari karyawan disabilitasnya Bu Mika waktu berlibur ke Hotel Haris ini ya, tadi yang Ibu ceritakan. Iya, ini yang saya nggak tidur ini sampai saya sakit pulangnya karena ada yang hilang, ada yang nggak bisa BAB, ada yang aduh pokoknya.
Nggak bisa BAP karena nggak ada gayungnya. Iya, bener. Teriak-teriak, wes jerit-jerit, nggak karu-karuan. Saya usahakan anak-anak ini semuanya ikut gitu. Anak kru 27 maupun kru 27 ABK sama aja. Buktinya kalau nggak ada anak kru 27 ya kru 27 ABK yang kerja kan gitu. Walaupun nggak sama dalam hal hasil akhir ya. Tapi yang jelas tuh sudahlah, Bunda juga saya udah terlanjur 8 tahun, nggak mungkin bisa ninggalin anak-anak ini, nggak mungkin. Gitu Mbak Ellen. Iya. Dari Bapak Syarifuddin Nur, ini dari Kalimantan, Bu. Oh, Masya Allah Bapak. Bapak Guru. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Ibu, sabar, selalu menyemangati, tenang dan ikhlas. Amin, Semoga amin, berkah amin. semakin luas, sukses dunia Amin, akhirat. amin, Insya Allah, amin. Ya, boleh ya saya bacakan banyak doa buat Bu Mika. Semoga Bu Mika tetap semangat, walaupun tidak lagi membuka lowongan kerja ya, cukup 15 Mohon maaf dulu. ya. Iya. Nah, kita kasih doa juga buat para peserta webinar di sini. Siapa tahu terinspirasi ingin membuka usaha seperti Bu Mika. Ya, amin. Usaha Semoga. catering, atau buka burger juga di kota-kota yang lain di luar pulau gitu ya. Amin, Insya Allah, amin. Ada Bu Aisyah dari Makassar, Masya Allah Terima kasih, luar Bu biasa Aisyah Ibu. Makassar. Nah. Oh, ini ada pertanyaan, Bu Mika mungkinkah mempekerjakan anak Down syndrome? Iya, ada. Ada ya? Ada di teras Bu Buto. Silahkan bukanya Selasa sampai Minggu jam 6 pagi sampai jam 10. Tapi kalau bisa jangan bawa pulang, soalnya nanti nangis. Harus makan sana gitu. Karena itu usaha baru saya, belum ada 1 bulan. Namanya Teras Bu Buto dan Kru Disabilitas. Jadi anak-anak ini yang tidak bisa bergabung dengan yang lainnya, saya bukakan usaha itu jam 6 sampai jam 10 pagi. Senin kita libur. Gitu. Ada anak Down syndrome, namanya Arya, dan dia juga pandai melukis juga. Lukis saya baru dikasih lukisan, saya taruh di sana, di Burger Buto. Oh, ada lukisannya juga? Iya, ada lukisan. Oh, saya kalau belum sempat lihat ini, saya harus mampir ke sana. Ya, monggo. Iya, yuk kita mampir ya yang ada di Malang dan sekitarnya, kita makan bareng, sarapan bareng di teras Bu Buto. Ya, itu yang Down syndrome, yang nganter-nganter itu Down syndrome. Down syndrome-nya apa kalau si yang di dapur Bu Puto, kalau dipindah ke sana nanti tamunya nanti diajakin ngobrol. Jadi yang kalau Arya kan di sana dia bisa mengelola emosinya semuanya, itu bisa. Kalau yang di sini Selsa itu Samari ini kan nggak bisa, dia belum nggak bisa karena jadi dia kerjanya ya harus kerja, nanti ditanya apalagi terus begitu. Nah, nanti kalau saya taruh di depan, nanti tamunya ditanya setelah makan mau kemana, nanti gitu. Ya, ini ada Bapak atau Ibu Agustus Hutahian. Luar biasa penerimaan Ibu buat anak-anak disabilitas. Sebagai orang tua jadi tersanjung, sehat selalu ya Bu. Sukses amin, buat Insya Allah, Burger amin Buto. Ibu. Terima kasih, doa yang sama buat Ibu sekeluarga. Halo Ibu Milan, sangat inspiratif Bu, terima kasih. Ada Ibu Lilis dari Bandung. Masya Allah Bu Mika. Saya itu juga ini loh Mbak, makanan-makanan frozen food yang kirim-kirim ke luar kota tuh banyak. Ya dari IG-nya Bu Buto itu, dari online-nya itu memang ada tulisan dapur Bu Buto dan Kru Disabilitas tuh, kita juga sampai ke Bandung, ke Makassar itu. Ke Makassar ya Bu Puji pernah ya? Iya. Makassar itu juga pernah, Bandung, Jakarta. Jadi kirim-kirim makanan paru gitu-gitu, paru pedas, paru itu ya juga anak-anak. Nanti kalau robek-robek dikit boleh lah ya, mohon maaf. Kalau ininya namanya anak-anak, pokoknya karyawan disabilitas harus terjun bekerja walaupun tidak 100% gitu loh Mbak. Biar mereka juga seneng kan, oh aku dihargai kayak gitu-gitu. Iya. Menciptakan rasa pede ke anak-anak disabilitas ini juga penting, bisa memberikan semangat mereka untuk bekerja. Iya, jadi ya saya selalu di IG saya titik beratkan bahwa dimaklumi kalau andai kata nanti
robek sedikit gitu. Itu sudah melalui kontrol yang luar biasa itu, tapi masih miring itu sudahlah gitu. Walaupun Iya. lu aku kemarin beli isi 5 sekarang isi 3 pasti nanti akan saya kurangin harganya dan lain-lain karena Iya, mereka iya, iya. tidak bisa berhitung juga toh Mbak Ellen, masih belum bisa. Oh. Ya, kita harus bisa memaklumi lah ya. Iya. Boleh di-share Ibu untuk Instagramnya Bu Buto, dibantu Oh ini Mbak, Mbak berapa Ani persen? di situ ya. Sekarang yang banyak anak disabilitas ya. Karyawan saya yang ini 11, disabilitasnya 15, banyak disabilitasnya. Makanya saya buka lapangan pekerjaan terus, saya buka usaha-usaha terus itu untuk biar mereka lebih tertata. Pertanyaan dari Bandung ya Mbak Ellen tadi itu ya? Iya, betul. Ya. Ibu Lilis. Banyak disabilitasnya Ibu Lilis. Iya. Ada Ibu Juniarti. Saya sebagai orang tua disabilitas berharap ke depannya akan ada lembaga atau asosiasi pengusaha yang mau bayar harga untuk anak-anak disabilitas sehingga anak-anak kami ke depannya bisa berkarya di dunia kerja. Ini dari Bu Lilis Bandung juga. Chef utamanya Ibu sendiri. Iya, saya sendiri. Saya panggilannya Babu Bos. Kata Ula itu saya dipanggil Babu tapi dikasih Bos. Karyawan saya itu pernah ada cerita Bu Lilis. Mereka tuh bercakap-cakap antar teman. Kayaknya temannya itu mau daftar di sini. Terus dia bilang ke temannya, saya dengar sendiri nih, kalau mau ngelamar ke Burger Buto jangan lewat Bunda. Bunda itu saya. Bunda itu sama kayak kita pegawai. Kata Ula begitu. Jadi nggak mungkin Bunda menerima. Bosnya itu asistennya Bunda katanya. Jadi yang punya Burger Buto itu Mbak Yuni, asisten saya. Kalau saya itu sama pekerja kayak mereka. Jadi anak-anak ini pemahamannya kebalik, tapi ya sudahlah saya bilang. Jadi saya ketawa karena mereka pikir Bunda bekerja. Jadi ya Bunda itu pekerja kayak anak-anak ini. Kok saya bilang kok bisa saya dipanggil Babu? Lah Bunda kadang ngelap-ngelap katanya gitu. Oh gitu. Ya wes lah podo ae. Iya, ini ada Ibu Fani Chong juga. Iya Bu Lilis benar sekali. Itu Iya, saking Bunda ikut sibuknya betul. Ikut sibuk ya. Karena sebelum mereka datang saya sudah kerja. Jadi ya kalau mereka datang jam 6 saya jam 4:30 itu sudah siap kerja di sini di bawah. Nanti baru disambung Mas Emon, baru nanti ada Bu Puji. Jadi sambung menyambung. Karena saya juga hemat tenaga karena masih ada hari esok. Ibu, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Fani Chong. Cek Iya. berkala itu jangka waktunya berapa lama? Cek Saya kesehatan. tergantung nanti pertama kita cek semua 1 bulan, nanti dokter yang memutuskan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, Mbak Ella. Kalau yang berat itu saya 3 bulan. Kemarin kasusnya Ula tiba-tiba jatuh. Jatuh ternyata diabetesnya tinggi. Karena memang orang tua semuanya ini kan kasihan ya kalau lihat anaknya rewel dikasih permen. Terus beliau makanan ini, ternyata usia mereka seperti Ula tuh usia 30-an, ternyata dia punya penyakit itu, Mbak. Rata-rata anak-anak saya di Burger Buto ini sakitnya kolesterol, hipertensi, asam urat. Karena usia ya Mbak, dan makan yang nggak dijaga. Gitu. Sama apa ya yang kemarin terbaru itu, ya gula itu, diabetes itu. Ini ada Bapak Eko Purwanto juga. Saya pernah membuka usaha bagi alumni SLB, customer Masya utama Allah. perusahaan. Wah. Semangat terus Bu Mike. Iya, terima kasih Bapak. Ini ada temennya juga ini Bu Mike buka usaha. Siapa tahu kalau ada yang ingin melamar Iya, sukses terus. kerjaan yang bisa ke Bapak semangat. Eko. Ya. Bu Lilis juga tanya lagi nih, Bu, karyawan yang ABK berapa lama jam kerjanya? Jam kerjanya itu maksimal 8 jam. Tapi di 8 jam itu ada acara tidur siang atau tidur pagi atau tidur sore. Jadi kalau yang rewel saya dikasih suruh tidur dulu. Kalau ngantuk terus saya paksa tambah nggak karu-karuan nanti.
gitu. Hmm. Saya rata-rata 8 jam, tapi di antara 8 jam itu ada istirahat 2 jam, ada juga istirahat sejam. Jadi efektif kerja tuh 5 jam. Itu pun kalau nggak rewel. Gitu. Kalau rewel bisa berkurang lagi. Ya, bisa berkurang lagi. Seperti Rini kemarin rewel banget karena dia sedihnya luar biasa. Jadi cuman 1 jam kali kerja. Lainnya tidur. Nah, ya itu salah satu kerugian-kerugian perusahaan. Iya, betul. Yang mau bikin usaha ini hitung-hitung lagi nih, Bu. Labor cost-nya ini berapa ini, Oh, gimana itu ini? sudah nggak kepake semuanya itu, Mbak. Nggak kehitung itu ilmunya. Iya, betul. Terakhir, Bu, ini Bu boleh Ya. tahu cek kesehatannya apa aja? Saya cek sana kalau yang pertama yang normal ya, diabetes, terus habis gitu asam urat, kolesterol, terus tensi kayak gitu. Nanti kalau di situ kan saya kasih catatan, nanti saya WA ke dokternya. Nah, ini gimana? Ini usia berapa ini? Terus nanti berikutnya dokternya yang meresepkan harus ngapain gitu, Mbak. Jadi kalau apotek bilang dokter-dokteran. Soalnya dari saya. Karena dokternya kalau ke sini anak-anak enggak mau kan, Mbak. Anak-anak takut. Nanti saya yang harus ikut kan repot ke sana. Nanti boyongan ke sana nangis, balik lagi ke sini. Jadi akhirnya saya beli alat, jadi satu saya cek berkala, kalau yang memang sudah ada riwayat sakit, nanti kan ada ditulisin Mbak, note-nya dari dokternya itu saya kasihkan orang tuanya. Gitu Mbak. Gitu, baik. Waduh, luar biasa sekali. Ceritanya Bu Mika. Saya terima kasih banyak loh Ibu untuk waktunya dan juga ceritanya, pengalamannya Terima Ibu. kasih. Ini ya, waktu sudah menunjukkan jam 11 siang, webinar kami ini harus kami akhiri. Nah, saya mewakili Sabiru Indonesia, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Sukses terus untuk kedai 27 Burger Buto, Terima kasih. Ya. Semoga ini kita bisa ngambil hikmahnya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih Mbak Ellen beserta tim. Semoga sukses selalu kepada Bapak Ibu, semangat terus. Ya, baik. Ya, pesan dari Sabiru Indonesia untuk bagi para peserta webinar, bagi orang tua. Nah, semoga webinar pada siang hari ini memberikan harapan kepada para orang tua bahwa anak-anak berkebutuhan khusus baik fisik maupun mental tetap mempunyai peluang untuk menuai keberhasilan di masa depan, bisa mandiri bila dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang, anak saya masih kecil kok, nanti kok. Tapi dari kecil itu sudah bisa kita siapkan untuk kemandiriannya. Yang pertama adalah kemandirian untuk diri sendiri. Toilet training, bisa makan sendiri. Ya, betul. Begitu ya, Ibu ya. Apalagi kalau sudah puber ya, Ibu ya. Wah. Aduh. Sudah ngerti pacaran. Luar biasa. Ya, baik. Sekian webinar pada siang hari ini. Saya mewakili Sabiru Indonesia mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan waktunya Bapak Ibu peserta webinar. Kita jumpa minggu depan. Ada Kak Toto, mentor lukis anak berkebutuhan khusus. Nah, kita hadirkan hari Jumat ya, webinar minggu depan hari Jumat. Ya, semoga semua bisa ikut. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau foto bersama. Bisa dinyalakan untuk kameranya. Ya, untuk dokumentasi kita. Ya. Nah, siap, bisa kita mulai ya. 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 Masih ditunggu dulu. Ya, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya lihat masih tetap semangat ya ini ya. Ada bapak-bapak, senang sekali. Banyak bapak-bapak yang ikut.
Ibu-ibunya juga terima kasih banyak. Oke. Ya, kita jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru Event.